Viral. Dianggap gila karena menolong monyet terluka, pria ini justru jadi kaya raya. Di sebuah desa kecil bernama Kedung Jati, di pinggir hutan jati yang rindang, berdirilah sebuah bengkel tambal ban reot. Bangunannya hanya berupa gubuk berdinding anyaman bambu, beratapkan seng karatan. Plang kayu yang tertulis, tambal ban Seno, nyaris rubuh. Huruf-hurufnya pudar termakan panas dan hujan. Namun di sanalah, setiap pagi, Seno memulai hidupnya. Seno, pria 35 tahun dengan tubuh kurus, rambut yang mulai menipis, dan wajah legam terbakar matahari. Sejak umur 18, Seno sudah duduk di pinggir jalan, menunggu ban motor kempis, mobil bocor, atau gerobak reot lewat membawa rezeki seikhlasnya. Ia tak pernah sekolah tinggi. Tamat SMP pun nyaris tak lulus karena lebih sering membantu bapaknya di sawah daripada belajar. Ibunya meninggal saat Seno masih kecil. Ayahnya, Pak Karjo, hanya meninggalkan warisan berupa pompa angin tua, seperangkat peralatan tambal, dan sebuah pesan. Hidup itu sederhana, Sen. Kalau bisa bantu orang, bantulah. Rezeki nanti ngikut sendiri. Seno memegang pesan itu, meski kadang membuatnya ditertawakan orang. Di kampung, ia dijuluki Seno Ompong, karena giginya yang tinggal separuh. Sebutan lain, Seno Gila, karena terlalu baik hati, bahkan rela menambal ban orang cuma-cuma kalau tahu pemiliknya kesusahan bayar. Setiap subuh, Seno bangun dari dipan reot di sudut bengkelnya. Bau karet terbakar, debu, dan oli sudah jadi parfum sehari-hari. Sarapannya sering hanya nasi aking dengan sambal garam. Namun bagi Seno, itu sudah cukup. Pagi itu, suara kokok ayam membangunkan Seno. Ia meraih handuk tipis, membasuh muka di keran pinggir jalan. Angin pagi berembus membawa aroma basah tanah. Seno menatap pohon jati di seberang jalan. Hatinya lega, seperti biasa, tak punya banyak, tapi tak merasa kekurangan. Pagi, Seno, seru Pak Dul, penjual sayur keliling, mengayuh sepedanya. Pagi, Pak Dul, sahut Seno, sambil mengacungkan jempol. Masih sepi. Iya, belum ada yang bocor bannya, hehe. Pak Dul tertawa. Semoga laris. Nomor. Minggu kemarin kamu bantu anak saya gratis. Padahal saya nggak minta. Semoga rezekimu lancar. Seno hanya mengangguk. Senyumnya lebar meski giginya ompong. Ia tak pernah berharap balasan. Baginya, menolong itu bukan hitung-hitungan. Sepagi itu, Seno duduk di bangku kayu usang. Ia merapikan lem karet, menata tambalan bundar, memompa ban bekas untuk stok. Sesekali ia memungut sampah di sekitar bengkel. Kalau tak ada pelanggan, ia membersihkan parit di pinggir jalan agar tak mampet. Orang-orang lewat kadang heran. Tukang tambal ban, tapi rajin bersih-bersih. Ada pula yang sinis, ngurus jalan, tapi bengkelnya sendiri kayak gubuk mau roboh. Bagi Seno, tak masalah. Yang penting orang tak kecebur parit. Pukul 9, motor pertama berhenti. Ban motor bocor kena paku. Seno sigap, merobek tambalan, mencongkel ban, merekat, memompa lagi. Semua dikerjakan dengan telaten, meski hanya dibayar 15.000. Pak, uangnya pas ya? Kata pemilik motor, anak muda berjaket lusuh. Kalau nggak punya, nggak usah, mas. Lain kali kalau lewat sini, kasih gorengan juga nggak apa-apa, kata Seno. Anak muda itu tertegun. Di desa lain, tukang tambal ban bisa marah kalau dibayar kurang. Tapi Seno hanya tertawa. Yang penting motor sampai rumah, lanjut Seno. Hari berjalan lambat. Matahari merangkak naik, membakar atap seng bengkelnya. Keringat menetes di pelipis. Seno menenggak air galon, duduk bersandar di tembok bambu. Ia menatap langit. Di kejauhan, burung elang berputar-putar. Pohon jati meliuk. Daunnya berbisik pada angin. Suara knalpot sesekali membuyarkan lamunan. Sore menjelang. Hanya 3 pelanggan hari itu. Total uang yang masuk tak lebih dari 50.000. Cukup untuk membeli beras sekilo,
mie instan, dan kopi sachet. Seno menutup bengkelnya. Ia tak punya pintu. Hanya menggantung karung bekas sebagai tirai. Lalu ia berjalan kaki ke warung Bu Samiem, janda tua yang membuka warung kecil di pojok gang. "Bu, beras sekilo ya." Bu Samiem menimbang. "Seno, kamu mau utang lagi nggak apa-apa, loh?" "Alhamdulillah, Bu. Dapat rezeki hari ini," kata Seno sambil merogoh kantong. Bu Samiem menatapnya iba. Ia tahu, Seno sering makan seadanya. Dulu pernah Bu Samiem membawakan sayur lodeh gratis. Seno malah balas membantu mencabuti rumput di halaman warung. "Kalau butuh lauk, ambil tempe ini ya. Gratis." Seno hanya tertawa. "Terima kasih, Bu. Tapi cukup nasi sama sambal garam aja. Enak kok." Malamnya, di dalam bengkel, Seno menanak nasi di atas kompor kecil. Cahaya lampu bohlam redup menyorot poster motor tua yang menempel di dinding anyaman. Di sudut, ada celengan ayam dari kaleng bekas biskuit. Isinya koin receh, tabungan impian Seno. Kalau cukup, ia ingin ganti atap seng yang bocor. Di luar, suara kodok bersahutan. Angin malam dingin merayap melalui celah-celah bambu. Seno menatap langit gelap. Bintang berkerlip malu-malu. Ia duduk di depannya, semangkuk nasi di pangkuan, sambal garam di ujung jari. Sambil makan, ia membayangkan ayahnya duduk di sebelah. Andai ayahnya masih ada, pasti bangga melihat anaknya bertahan dengan usaha kecil ini. "Bapak, Seno jalani hidup seadanya ya. Yang penting nggak nyusahin orang. Semoga Bapak tenang di sana," gumam Seno lirih. Hidupnya mungkin tampak sepi. Tak ada istri, tak ada anak. Saudara pun tak ada yang peduli. Tapi bagi Seno, ia tak merasa sendiri. Jalan raya, pepohonan jati, angin malam, dan suara serangga, itulah teman setianya. Menjelang larut, Seno rebah, berselimut sarung tipis. Ia memeluk bantal lusuh, menatap gelap. Dalam doanya, ia hanya meminta, besok ban orang bocor lagi, biar bisa makan. Ia tak pernah tahu bahwa takdir diam-diam sedang menyiapkan sesuatu. Bukan sekadar ban bocor, tapi seekor makhluk kecil yang akan mengubah jalan hidupnya. Cahaya pagi masih malu-malu memancar di balik pepohonan jati, ketika Seno terbangun oleh suara aneh di depan bengkelnya. Seperti erangan pelan, bercampur dengan desah napas berat. Ia mengucek matanya, menyingkap karung bekas yang menutupi pintu bengkel, dan memandang keluar. Di situ, tergeletak seekor monyet kecil. Bulunya coklat kusam, tubuhnya basah kuyup, dan kakinya jelas-jelas terluka. Darah sudah mengering di pahanya, dan monyet itu menggigil hebat. Seno tercenung. Ia mengedipkan mata, memastikan itu bukan hanya mimpi atau bayangan. Tapi monyet itu benar-benar ada. Nafasnya ngos-ngosan, matanya setengah terpejam. "Oh, Gusti, kasihan sekali kamu," gumam Seno pelan. Ia melangkah pelan, khawatir mengejutkan hewan kecil itu. Seno memang terbiasa dengan binatang liar yang kadang tersesat sampai pinggir jalan. Tapi seekor monyet terluka seperti ini, belum pernah. Seno jongkok, memperhatikan kaki monyet yang tampak terkilir atau patah. Ia ragu. Tak punya obat, tak punya kain bersih, apalagi pengalaman menolong hewan liar. Namun, melihat monyet itu meringkuk kesakitan, hatinya tak tega. "Tenang. Tenang, aku nggak bakal nyakitin kamu," bisiknya, meski sadar monyet tak paham kata-katanya. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan. Monyet itu hanya mengerang pelan. Matanya sayu, tak ada tenaga untuk melawan. Seno mengangkat tubuh mungil itu, merasakan betapa ringkih dan ringan hewan itu. Bulunya basah, dingin seperti kain lep yang direndam semalaman. Seno membawa monyet itu ke dalam bengkel. Di sudut, ia punya kaleng bekas yang biasa dipakai merebus air. Ia mengisinya, menyalakan kompor kecil, memanaskan air hingga hangat. Sementara menunggu, Seno mengambil kain bekas kaus lusuhnya. Ketika air sudah cukup hangat, ia mencelupkan kain, memeras, lalu perlahan membersihkan luka monyet. "Aduh, sabar ya, sabar," bisiknya lagi. Monyet itu meringis, sesekali menoleh, matanya seolah bertanya, "Siapa manusia ini? Mengapa ia menolongku?"
Air bekas cucian menjadi keruh bercampur darah kering. Luka di kaki monyet tampaknya bukan hanya lecet, tapi juga bengkak dan mungkin patah. Seno menggulung kain lain, membuat semacam bidai sederhana agar kaki monyet tak banyak bergerak. Tak ada perban, tak ada salep, hanya air hangat dan niat tulus. Ketika selesai, Seno membaringkan monyet itu di atas karung bekas yang ia lipat jadi alas. Ia mengambil nasi sisa kemarin, mencampurnya dengan pisang matang yang kebetulan ia beli kemarin sore. "Nih, makan sedikit ya," kata Seno, menaruh nasi dan pisang di dekat monyet. Awalnya, monyet itu hanya mengendus. Lalu perlahan, ia menggigit pisang dengan lemah. Seno merasa lega. Setidaknya hewan kecil ini masih punya selera makan. Pagi menjelang. Matahari mulai menyibak kabut tipis di sekitar hutan jati. Seno berdiri di depan bengkelnya, menunggu pelanggan pertama. Tak lama, seorang ibu paruh-baya lewat sambil menuntun sepeda. Ia menoleh, melihat ke dalam bengkel, dan alisnya langsung terangkat. Seno, itu apa? Monyet?" tanyanya dengan nada terkejut. "Iya, Bu. Kasihan, ketemu di depan bengkel. Kakinya luka." Ibu itu mendecak. "Astaga, kamu ngapain repot-repot? No? Itu kan binatang liar. Hati-hati, loh. Nanti kamu digigit, kena penyakit." "Insya Allah enggak, Bu. Kasihan, kelihatannya kesakitan sekali," jawab Seno. Ibu itu menggeleng cepat, bibirnya melengkung sinis. "Kamu ini, Seno, orang susah kok malah ngurusin monyet. Mending ngurusin nasibmu sendiri." Seno hanya tersenyum. "Rezeki itu kan Allah yang ngatur, Bu." Ibu itu menghela napas panjang. "Terserah kamulah." Lalu ia melangkah pergi, masih menoleh ke belakang dengan wajah setengah iba, setengah heran. Tak lama, anak-anak sekolah lewat di jalan. Melihat monyet terbaring di dalam bengkel, mereka berhenti, tertawa dan berteriak. Lihat, Seno punya monyet." "Hahaha, Seno jadi pawang monyet." Ada juga yang berkata, "Jangan-jangan monyet itu bisa ngomong." "Ya, Bang Seno." Seno hanya melambaikan tangan, tak memperdulikan ejekan. Ia tahu, bagi banyak orang, apa yang ia lakukan memang terlihat aneh. Hari itu, hampir tak ada pelanggan. Hanya satu motor yang bocor bannya. Sisanya, orang-orang lebih banyak menonton, mereka berdua, Seno dan monyetnya. Menjelang sore, datang seorang tetangganya, Suro, lelaki bertubuh kekar dengan kumis tebal. Suro dikenal galak dan sering membuli Seno sejak mereka kecil. Seno, kamu beneran ngurus monyet?" teriak Suro sambil melangkah masuk tanpa permisi. "Iya, Su. Kasihan, kakinya luka," jawab Seno pelan. Suro tertawa, keras dan mengejek. "Kamu ini gila ya? Udah miskin, masih ngurusin monyet. Itu monyet liar, bego. Kalau mati, rugi waktu, rugi tenaga. Mungkin dia butuh bantuan. Sama kayak kita kalau lagi susah," ucap Seno. Suro memutar bola matanya. "Kamu kira kamu siapa? Malaikat? Orang kayak kamu, jangankan nolong monyet, nolong diri sendiri aja nggak becus." Seno diam. Ia tak membantah. Baginya, debat tak pernah menghasilkan apa-apa. Suro mengibaskan tangan, berjalan pergi. "Terserah kamulah, Seno gila." Malam hari, Seno menyalakan lampu bohlam di bengkelnya. Monyet kecil itu masih terbaring, sesekali menggeliat kesakitan. Seno duduk di sampingnya, memeriksa bidai sederhana yang ia pasang. Luka monyet tampak sedikit kering. Nafasnya lebih tenang. Seno memecah keheningan dengan gumaman lembut. "Kamu pasti kesasar ya? Atau dikejar hewan lain?" Ia bercerita banyak. Tentang almarhum ayahnya, tentang betapa sepinya bengkel di musim hujan, tentang mimpinya punya atap baru yang tak bocor. Monyet itu menatapnya lama, seolah mendengar dan mengerti. Sesekali, monyet mengerang pelan, lalu memejamkan mata. Seno mengusap kepala monyet itu perlahan. "Mungkin kamu kangen keluargamu ya?" bisiknya. Seno menahan kantuk.
Tak tega tidur sebelum memastikan monyet itu nyaman. Akhirnya ia tertidur sambil duduk. Punggungnya bersandar pada dinding bambu, dan tangannya tetap di dekat monyet itu. Pagi berikutnya, Seno terbangun lebih cepat. Ia kaget melihat monyet itu sudah duduk, meski dengan kaki pincang. Monyet itu menoleh, menatap Seno. Matanya tak setakut kemarin. Kamu udah baikan?" seru Seno, senang bercampur heran. Monyet itu hanya memiringkan kepala, lalu meraih pisang yang Seno letakkan semalam. Ia mengupasnya dengan cekatan, memakannya perlahan. Melihat itu, hati Seno terasa hangat. Ada sesuatu yang aneh tapi menyenangkan. Seolah mereka saling percaya meski berbeda jenis. Beberapa orang lewat kembali berhenti menonton. Ada yang memotret pakai ponsel, ada yang tertawa, ada pula yang memaki. Seno tambah gila. "Monyetnya dikasih makan kayak anak sendiri," kata seseorang. Namun Seno tak marah. Ia hanya tersenyum. Di siang hari, kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pemuda berjaket kulit mengendarai motor moge berhenti di depan bengkel Seno. "Bang, tambal bannya," kata pemuda itu. Seno sigap. Ia mencongkel ban, memeriksa kebocoran, dan menambalnya. Saat ia sibuk, monyet itu merangkak ke arah pompa angin, lalu memegang selangnya. Pemuda itu tertegun. Monyet lu bantuin, Bang." Seno menoleh dan tertawa. "Enggak, cuma main-main. Dia kan enggak ngerti." Tapi anehnya, monyet itu benar-benar menekan pedal pompa, meski hanya sekali dua kali, seolah ikut membantu. Pemuda itu tertawa kecil. "Keren juga, Bang. Berapa?" 15.000, Mas, jawab Seno. Pemuda itu mengulurkan 2 lembar 20 ribuan. "Udah, nggak usah kembalian. Lucu banget monyetnya." Seno tertegun. "Wah, makasih banyak, Mas." Baru kali itu, Seno mendapat bayaran lebih tanpa ia minta. Ia hanya membungkuk, mengucapkan syukur dalam hati. Malam harinya, Seno duduk memandangi monyet kecil itu. "Kamu tahu nggak? Hari ini ada yang kasih lebih. Mungkin karena kamu lucu," katanya sambil tersenyum. Monyet itu menoleh, menggapai jemari Seno, seolah memegangnya. Ada kehangatan aneh menjalar di dada Seno. Ia tak pernah punya anak, tak pernah punya keluarga selain mendiang ayahnya. Tapi entah kenapa, malam itu ia merasa, ia tak benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya, keadaan mulai berubah. Beberapa pelanggan datang, tertarik melihat monyet kecil itu. Mereka memotret, tertawa, bahkan memberi tips lebih. Seno tidak pernah meminta, tapi selalu mengucap terima kasih. Namun, di balik semua itu, cemoohan masih ada. Suro dan beberapa warga sering meledek. Seno makin gila. "Entar kalau monyetnya mati, dia nangis seminggu," kata mereka sambil tertawa. Meski begitu, Seno tak peduli. Setiap malam, ia duduk berbicara dengan monyet itu. Bercerita apa saja, meski tahu hanya ia yang bisa bicara. Hingga suatu malam, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Seno hampir tertidur, monyet itu bangkit, meski pincang. Ia menggigit ujung celana Seno, menariknya pelan. "Ada apa?" tanya Seno. Monyet itu menoleh, lalu menatap gelap ke arah hutan jati di belakang bengkel. Matanya seolah mengajak. Seno berdiri, mengikuti langkah monyet yang tertatih. Monyet itu berjalan menuju tepi jalan, menembus rumput liar, dan berhenti di pinggir hutan. Di sana, di bawah cahaya redup bulan, berdiri sebuah batu besar berlumut. Batu yang tak pernah diperhatikan Seno meski sering lewat. Monyet itu duduk di depan batu, menatap Seno. Matanya seolah berkata, "Perhatikan." Seno menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak cepat. Ada perasaan aneh, seolah malam itu, nasibnya baru saja berbelok. Dan ia tak tahu, apa yang akan ia temukan berikutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung pucat di langit Kedung Jati. Suara jangkrik dan desir angin hutan jati menjadi nyanyian malam. Seno berdiri kaku di depan batu besar berlumut. Napasnya memburu, matanya terpaku pada guratan aneh di permukaan batu. Guratan yang samar, seperti bentuk garis melingkar,
hampir menyerupai lambang kuno. Monyet kecil itu duduk menatap Seno, matanya seolah berbicara. Tapi Seno hanya berdiri termangu, mencoba memahami maksud tatapan itu. Ia tak punya petunjuk apapun, hanya rasa penasaran dan keanehan yang menusuk hatinya. "Apa kamu mau kasih tahu sesuatu?" bisik Seno, suaranya nyaris tak terdengar. Monyet itu menggeser tubuhnya sedikit, menunjuk lagi ke batu itu dengan telapak tangannya. Seno meraba batu, merasa teksturnya kasar, dingin, dan lembab. Tapi tak ada yang istimewa selain guratan samar itu. Karena tak tahu harus apa, Seno hanya berjongkok, menepuk kepala monyetnya pelan. "Nggak apa-apa, besok kita kesini lagi, ya," katanya. Monyet itu seolah mengangguk, lalu pincang kembali ke bengkel. Seno mengikuti dari belakang, kepalanya dipenuhi tanya. Ia merasa, malam itu ada pesan yang tak berhasil ia pahami. Keesokan paginya, Seno membuka bengkel lebih awal. Seperti biasa, ia duduk di bangku kayu reotnya, sementara monyet kecil itu duduk di sampingnya, memegangi selang pompa angin. Monyet itu tampak lebih segar, meski kakinya masih terbalut kain. Kadang ia berguling kecil, kadang berdiri bertumpu pada satu kaki. Orang-orang yang lewat, sebagian menoleh, sebagian lagi berhenti. Namun tak semuanya berniat baik. Suro muncul, ditemani dua temannya, Leman dan Togar. Mereka berdiri di depan bengkel, tangan bersilang di dada, wajahnya penuh ejekan. "Hei, Seno, katanya semalam kamu jalan sama monyetmu ke hutan," kata Suro, nadanya tajam. Seno menoleh, menahan senyum. "Iya, Su." Dia kayak nunjukin sesuatu. "Batu besar." "Batu?" Leman tertawa keras. "Hahaha, dengar itu? Batu. Monyetmu ngajak kamu cari batu. Kamu ini benar-benar gila, Sen." Togar menimpali. "Jangan-jangan kamu dikutuk, Sen, atau disuruh pesugihan sama monyet." Orang-orang yang lewat ikut menoleh. Beberapa ibu yang baru pulang dari pasar saling berbisik, melirik Seno dan monyetnya. Seno menarik napas panjang. Ia menahan diri, tak mau melawan. "Aku cuma ngikutin dia, Su. Siapa tahu ada yang penting." Suro mendekat, mencolek dada Seno. "Dengar ya, Seno, kamu bikin malu kampung. Orang-orang bilang kamu kesurupan, ngobrol sama monyet, jalan-jalan tengah malam. Mau apa kamu? Hah?" Monyet kecil itu meloncat mundur, ketakutan. Matanya menatap Suro dengan waspada. Seno mengangkat tangan. "Sudahlah, Su. Aku nggak ganggu siapa-siapa." "Ganggu? Kamu bikin aib," bentak Suro. Untungnya, Pak Dul yang kebetulan lewat menghentikan mereka. Sudah. Suro, jangan kasar. Kalau Seno mau bantu monyet, itu urusan dia. Kamu nggak usah ikut campur." Suro mendengus, menoleh sinis pada Pak Dul. "Terserah. Nanti kalau ada apa-apa, jangan salahkan kita." Mereka bertiga pergi, meninggalkan tawa mengejek yang masih terdengar. Seno menghela napas. Dadanya sesak. Ia menoleh pada monyet kecil itu, yang duduk terdiam. "Nggak apa-apa. Mereka nggak tahu. Kita nggak ganggu siapa-siapa, kan?" katanya pelan. Monyet itu memiringkan kepalanya, seolah mengerti. Seno mengusap kepalanya lembut, dan hatinya sedikit tenang. Hari-hari berikutnya, fitnah dan cemoohan makin menjadi-jadi. Di warung Bu Samiem, orang-orang bergosip. "Katanya Seno dapat bisikan monyet," kata seorang bapak. "Aku dengar dia suka ngomong sendiri di malam hari," timpal yang lain. "Wah, jangan-jangan dia kena guna-guna," bisik seorang ibu. Bu Samiem, yang selalu kasihan pada Seno, hanya menggeleng. Seno itu orang baik, nggak ada maksud jelek. Tapi gosip sudah terlanjur menyebar. Setiap Seno berjalan ke warung, anak-anak mengejek. Pawang monyet datang," atau "Seno gila." Seno pura-pura tak mendengar. Tapi sesampainya di bengkel, ia duduk lama, menatap jalan sepi dengan mata redup. Kadang ia menahan air mata yang nyaris tumpah. Di malam hari, ia sering berbicara dengan monyet itu.
Kenapa ya? Mereka benci sekali? Aku cuma pengen nolong kamu, katanya. Monyet itu kadang mendekat, memegang tangan Seno, seolah menghibur. Dan anehnya, meski diserang gosip, beberapa pelanggan justru tetap datang. Ada yang penasaran, ada juga yang kasihan. Suatu sore, seorang pemuda dari kota berhenti. Ban motornya bocor. Saat menunggu, ia memotret monyet itu. Bang, monyetnya lucu. Boleh difoto? Tentu, kata Seno. Pemuda itu mengunggah fotonya ke media sosial. Tak disangka, foto itu jadi viral di grup Facebook lokal. Judulnya, Tukang Tambal Ban Baik Hati Rawat Monyet Pincang. Ratusan komentar bermunculan. Ada yang memuji Seno, ada juga yang mencibirnya. Namun nama Seno mulai terdengar di luar kampungnya. Malam itu, Seno tak bisa tidur. Ia memikirkan batu besar di hutan. Monyet kecil itu masih sering menuntunnya ke sana. Dan setiap kali, monyet itu duduk, menatap batu, lalu menoleh ke arah Seno. Harus aku apakan batu itu? Ya? Tanya Seno pelan. Monyet hanya diam. Akhirnya, Seno memutuskan, esok pagi ia akan membersihkan batu itu. Siapa tahu ada sesuatu di balik lumut tebalnya. Pagi buta, Seno membawa pisau tumpul dan sikat bekas. Ia berjalan ke batu itu, ditemani monyet kecilnya yang setia. Ia mulai mengikis lumut, menggosok permukaan batu perlahan. Debu lumut beterbangan, menempel di bajunya. Perlahan, guratan itu makin jelas. Terlihat semacam pola lingkaran dengan tanda seperti anak panah mengarah ke bawah. Apa artinya ini? Gumam Seno. Tiba-tiba, ia merasa ada yang mengintip. Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati semak-semak bergoyang. Ah, mungkin hanya angin, pikirnya. Hari itu, saat kembali ke bengkel, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya miris. Di dinding bambu bengkelnya, ada coretan cat merah besar bertuliskan, Seno gila, pemuja setan. Seno menahan napas, tangannya gemetar. Siapapun yang menulis ini, mereka benar-benar benci padanya. Ia duduk di bangku, menatap coretan itu lama. Ya Allah, kenapa mereka sejahat ini? Bisiknya. Monyet kecil itu mendekat, mengelus kaki Seno dengan tangannya. Seno memeluk monyet itu, menahan air mata. Menjelang sore, Pak Dul datang. Melihat coretan itu, wajahnya geram. Seno, siapa yang ngelakuin ini? Keterlaluan. Seno hanya menggeleng. Aku nggak tahu, Pak. Biar Pak Dul hapus catnya. Nggak usah dipikirin, kata Pak Dul sambil menggosok dinding bambu dengan kain basah. Terima kasih, Pak, ucap Seno, suaranya parau. Pak Dul menepuk bahu Seno. Sabar ya, Nomor. Orang baik selalu diuji. Yang penting kamu tetap jadi diri sendiri. Kata-kata itu membuat hati Seno sedikit lega. Tapi di malam hari, kesedihan masih menyelimuti dadanya. Beberapa malam kemudian, monyet itu kembali mengajak Seno ke batu besar. Kali ini, monyet itu memukuli tanah di depan batu, menatap Seno, lalu memukuli lagi. Kamu nyuruh aku gali tanah? Tanya Seno. Monyet itu mengangguk. Perlahan Seno berjongkok, menggali tanah dengan tangan kosong. Tanahnya lembut, lembab. Baru beberapa sentimeter digali, tangan Seno menyentuh sesuatu yang keras. Ia mencakar tanah, menyingkapkannya. Ternyata, sebuah batu pipih lain dengan guratan yang lebih jelas, menyerupai tanda panah yang menunjuk lebih ke dalam tanah. Seno berhenti, napasnya terengah. Apa ini? Harta karun. Ia memandang monyetnya, yang duduk diam menatapnya penuh harap. Seno tak segera menggali lebih dalam. Ia pulang lebih dulu, merenung lama di bangku bengkel. Kepalanya berputar-putar. Kalau benar ada harta, apa yang harus aku lakukan? Apa ini ujian? Di matanya terbayang wajah-wajah yang mencemooh. Suro, Leman, Togar, orang-orang yang melabelinya gila. Kalau aku kaya, mereka akan berhenti mengejek. Tapi, apa itu benar? Seno tak punya jawabannya. Yang ia tahu, monyet kecil itu tak pernah memaksanya.
hanya menunjukkan, seolah berkata, pilihan ada padamu. Pagi berikutnya, Seno berdiri lama di depan kaca kecil di bengkel. Menatap wajahnya sendiri. Hitam, kurus, gigi ompong, mata sayu. Aku cuma tukang tambal ban. Apa pantas berharap banyak? Bisiknya. Monyet kecil itu melompat ke bahunya, memeluk leher Seno erat. Seno menutup mata, merasakan kehangatan kecil itu. Dan ia sadar, betapa ia sudah menyayangi makhluk kecil ini. Sementara itu, gosip di desa makin liar. Ada yang bilang Seno menemukan pusaka, ada yang menuduhnya pesugihan pakai monyet. Suro dan teman-temannya menambah bumbu cerita, membuat nama Seno kian buruk. Tapi bagi Seno, hanya ada dua hal penting. Monyet kecil yang ia selamatkan, dan rasa penasaran tentang apa yang dikubur di bawah batu itu. Dan malam berikutnya, ia akhirnya bertekad, ia akan gali lebih dalam. Bukan karena serakah, tapi untuk tahu kebenaran. Hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang menunggunya di bawah sana. Harta, kutukan, atau takdir baru yang akan mengubah segalanya. Malam itu, angin berembus pelan di antara batang-batang jati. Seno berdiri dengan cangkul kecil yang ia pinjam dari Pak Dul. Tangan kirinya menuntun monyet kecil yang masih pincang meski sudah jauh membaik. Cahaya bulan menetes seperti susu di selada dedaunan, memandikan batu besar berlumut yang sudah dikenalnya. Guratan aneh di batu itu seperti lebih jelas di malam hari, entah karena Seno makin sering menatapnya, atau karena memang ada sesuatu yang berbeda. Monyet kecil itu berdiri, menepuk-nepuk batu pipih yang kemarin ditemukan Seno. Matanya berbinar, seolah berkata, gali lagi. Seno menarik napas panjang. Baiklah, nak, kita coba gali lagi ya. Ia mulai mencangkul pelan, tanah lembut memudahkan pekerjaan. Tapi tiap ayunan cangkul membuat jantung Seno berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apa yang menanti di dalam sana, sesuatu yang baik, atau sesuatu yang justru akan mendatangkan malapetaka. Setelah menggali hampir setengah meter, cangkul Seno menghantam benda keras. Suara, duk, pelan membuatnya berhenti. Tangan Seno gemetar saat meraba tanah. Jemarinya menyentuh permukaan kayu tua yang sudah rapuh. Ia membersihkan tanah di sekitarnya, membuka sedikit demi sedikit. Tampak sebuah kotak kayu, panjangnya sekitar 1 hasta, lebar sejengkal. Kotak itu tampak sangat tua, warnanya sudah hitam, dan di beberapa sudutnya tampak retak. Seno menoleh ke monyet kecil yang menatapnya tak berkedip. Kamu yakin? Bisiknya, meski ia tahu monyet tak bisa menjawab. Perlahan, Seno mengangkat kotak itu dari dalam tanah. Beratnya lumayan, meski tampaknya kosong. Debu tanah menempel di telapak tangannya. Aroma lembab bercampur bau kayu lapuk memenuhi hidungnya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Isinya membuat Seno terdiam. Bukan koin emas, bukan permata, bukan pusaka keris sakti seperti dongeng-dongeng desa. Di dalam kotak itu hanya ada gulungan kain putih kekuningan, tampak sangat tua. Seno meraih gulungan itu, membukanya pelan. Di permukaannya tergambar peta sederhana, garis yang seolah menunjukkan jalan setapak dari batu besar menuju suatu titik di dalam hutan. Di ujung peta, ada tanda mirip lingkaran, dikelilingi guratan-guratan seperti sinar. Apa ini? Harta karun, gumam Seno. Monyet kecil itu menggerakkan kepalanya cepat, menggapai gulungan kain itu, lalu menatap Seno, seolah berkata, lanjutkan. Seno menatap dalam-dalam ke mata monyet kecilnya. Monyet itu sudah jauh lebih sehat. Luka di kakinya mulai sembuh, hanya sedikit pincang. Bulunya kini bersih, matanya tak lagi redup, justru terlihat cerdas, bahkan penuh rasa ingin tahu. Sejenak Seno merasa takjub, betapa cepat monyet itu pulih, seolah ada tenaga aneh yang membantunya. Atau mungkin, hanya karena ia dirawat dengan kasih sayang? Aku nggak pernah nyangka, kamu bukan cuma monyet biasa, ya? Bisik Seno. Monyet itu hanya memiringkan kepala, seolah setuju. Keesokan paginya, Seno memutuskan menyimpan kotak kayu dan peta itu di bawah dipan bambunya di bengkel. Ia menutupnya dengan kain dan kardus, agar tak terlihat siapapun. Hari itu, monyetnya kembali duduk di sampingnya di bengkel. Luka di kaki monyet itu sudah hampir tak kelihatan. Ia mulai melompat kecil, memanjat kayu penyangga bengkel,
bahkan menggelayut di atap bambu. Anak-anak yang lewat berhenti, menonton dengan mata berbinar. "Bang Seno, monyetnya lucu," seru mereka. Seno tertawa kecil. "Hati-hati ya, dia masih sakit kakinya." Tapi monyet itu tampak tak kesakitan lagi. Bahkan ia membantu Seno, mengambilkan selang pompa, memegang tambalan karet, dan duduk manis ketika Seno bekerja. Pelanggan yang datang jadi lebih senang. "Wah, Bang Seno, ini asistenmu ya? Pinter banget," kata seorang pemuda sambil membayar lebih. Sehari itu, Seno mendapat lebih banyak pelanggan dari biasanya. Ia mendapat uang hampir 3 kali lipat, cukup untuk membeli beras, sayur, bahkan sedikit daging ayam. Seno menatap monyetnya. "Kamu bawa rezeki, ya?" katanya sambil mengelus kepalanya. Monyet itu menoleh, memegang tangan Seno, seolah membalas. Namun di balik senyuman, bisik-bisik di desa makin nyaring. Ada yang bilang Seno memakai monyet untuk mengundang penunggu hutan. Ada yang menuduh ia menemukan pusaka terkutuk. Suro bahkan semakin kasar. Suatu sore, ia datang lagi ke bengkel. "Heh, Seno, dengar-dengar kamu gali tanah ya? Cari apa? Pusaka? Harta karun?" Seno terkejut. "Kamu dengar dari mana, Su?" Suro menyeringai. "Jangan kira kamu bisa sembunyi. Orang kampung ini banyak mata. Sen, kamu pikir kamu pahlawan? Kamu itu cuma tukang tambal ban." "Aku nggak cari pusaka, Su. Cuma nemu kotak kayu. Isinya nggak ada apa-apa," kata Seno pelan. Suro menatap tajam. "Jangan bohong. Kalau kamu kaya nanti, lihat saja. Aku nggak akan diam." Ia berlalu, meninggalkan aroma ancaman di udara. Malamnya, Seno duduk di dipan bambu. Ia membuka kembali kotak kayu itu, menatap peta tua yang samar. Tangan Seno gemetar. "Haruskah aku lanjutkan, Nak?" bisiknya pada monyet kecil yang duduk di sampingnya. Monyet itu meraih kain peta, menunjuk tanda lingkaran di ujung peta dengan jarinya yang kecil. "Kamu benar-benar mau aku ke sana, ya?" kata Seno. Monyet itu menatap Seno, matanya bulat, berkilat aneh, seolah memahami. Pagi berikutnya, Seno memutuskan berangkat ke hutan, mengikuti jalur di peta. Ia hanya membawa bekal air minum, sedikit roti, dan kotak kayu tua yang ia selipkan di kantong kain. Monyet kecilnya duduk di bahunya, menggenggam erat. Hutan jati di belakang kampung Kedung Jati tak pernah terlalu dalam. Tapi setelah beberapa ratus meter, jalan setapak berubah jadi belukar rapat. Tanahnya lembab, akar-akar pepohonan melintang di mana-mana. Langkah Seno pelan, napasnya berat. Sesekali ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya derit serangga dan nyanyian burung. Monyet itu menuntun arah, menoleh ke kanan, ke kiri, dan terkadang menepuk pundak Seno agar berhenti. Seno mengikuti dengan hati was-was, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Setelah hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah cekungan tanah yang dikelilingi 4 pohon jati tua. Di tengah cekungan itu, ada batu bulat setinggi lutut, hampir tertutup lumut. Seno mengusap keringat, menatap monyet kecil itu. "Ini tempatnya." Monyet itu meloncat turun, mengetuk-ngetuk batu itu dengan tangannya. Lalu ia mengais tanah di sampingnya, menoleh ke Seno, seperti berkata, "Gali lagi." Seno gemetar. Ya Allah, apa ini benar? Ia mulai mencangkul. Tanah di sana keras, penuh akar. Peluh membasahi bajunya. Tangan Seno lecet, punggungnya pegal. Tapi ia terus menggali, hingga kedalaman setengah meter. Tiba-tiba, cangkulnya menghantam sesuatu. Suara, duk, berat bergema di lubang. Seno berjongkok, membersihkan tanah dengan tangan. Ia menemukan sebuah guci tanah liat, berwarna kecoklatan, dihiasi ukiran awan dan ombak. Tutupnya juga tanah liat, sudah retak di pinggirnya. Jantung Seno berdetak keras. Tangannya gemetar saat membuka tutup guci itu. Cahaya kuning keemasan langsung menyilaukan matanya. Isi guci itu penuh koin kuno, warnanya tak seragam. Ada yang emas, ada yang perak,
dan beberapa tampak berwarna hitam keunguan. Seno tertegun. "Astagfirullah, ini beneran?" bisiknya. Monyet kecil itu meloncat ke samping Guci, menatap koin-koin itu. Tapi anehnya, monyet itu tak mencoba mengambil satu pun. Seno duduk, napasnya memburu. Ia tak tahu harus bahagia, takut, atau bingung. "Kalau ini harta karun, kenapa kamu tunjukin ke aku, nak?" tanyanya. Monyet itu hanya menoleh, memegang tangan Seno, seolah berkata, "Ini milikmu." Tapi hati Seno tak tenang. Terbayang wajah ayahnya, nasihatnya, "Hidup itu sederhana, Sen. Kalau bisa bantu orang, bantulah. Rezeki nanti ngikut sendiri." Seno memutuskan membawa pulang hanya sedikit. Beberapa koin emas dan perak, cukup untuk kebutuhan makan dan memperbaiki bengkel. Sisanya ia kubur kembali di tempat itu, menutupnya rapat. Ia menatap monyet kecilnya. "Aku nggak mau serakah, nak. Biar sedikit, yang penting halal." Monyet itu memegang tangan Seno lebih erat. Matanya seperti tersenyum. Sampai di bengkel, Seno menyimpan koin-koin itu di bawah dipan. Ia duduk lama, menatap kosong. "Apa ini semua beneran?" bisiknya. Hari itu, ia tak banyak bicara. Tapi malamnya, ia sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, kalau ini rezeki, jadikan berkah. Kalau cobaan, beri aku kekuatan," doanya. Beberapa hari kemudian, Seno memakai sedikit uang hasil menjual satu koin emas tua ke kolektor antik di kota. Ia memperbaiki atap seng bengkel yang bocor. Ia beli papan kayu baru untuk kursi, dan lampu LED menggantikan bohlam tua. Orang-orang yang lewat mulai terkejut. "Wah, Seno beneran punya uang," kata mereka. Tapi gosip juga semakin keras. Dia beneran dapat pesugihan. Atau, monyetnya jelmaan setan. Seno hanya diam. Ia lebih banyak bersyukur. Ia tetap menambal ban seperti biasa, tak pernah memasang tarif tinggi, bahkan masih menolong gratis orang susah. Monyet kecilnya tetap di sisinya. Makin lincah, makin sehat, dan makin jinak. Di balik semua itu, Seno tahu, ini baru awal. Batu besar, peta tua, dan Guci di hutan hanyalah potongan teka-teki. Ia tak tahu apa rencana Tuhan. Tapi yang ia tahu, monyet kecil itulah yang menuntunnya. Dan meski dunia menganggapnya gila, hatinya merasa, ia telah menemukan teman sejati, dan jalan takdir yang pelan-pelan terkuak. Sejak pagi, langit Kedung Jati digelayuti awan kelabu. Namun suasana di bengkel Seno justru berbeda. Bengkel Reyot yang dulunya nyaris tak pernah ramai, kini mulai sering dipenuhi pelanggan. Motor-motor berjejer mengantri di tepi jalan tanah. Anak-anak pun ikut berdiri menonton, tertawa-tawa sambil memanggil monyet kecil yang setia duduk di kursi bambu dekat Seno. "Hei, monyet. Lihat, dia pegang tambalan," seru seorang anak sambil tertawa. Monyet itu, yang semakin sehat dan lincah, menggapai tambalan karet, lalu menyerahkannya ke Seno. Semua orang tertawa senang melihatnya. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun penasaran. Mereka datang bukan hanya untuk menambal ban, tapi juga ingin melihat sendiri monyet ajaib, Seno, yang katanya mendatangkan rezeki. Seno tak menolak siapapun. Ia bekerja sambil tetap tersenyum, meski keringat membasahi punggungnya. Dalam hati, ia selalu berdoa, "Ya Allah, semoga ini semua tak membuatku lupa diri." Sore itu, Seno duduk di bangku kayu di depan bengkel. Hujan rintik turun membasahi tanah. Ia menatap ke jalan yang mulai sepi, sembari mengelus kepala monyet kecil yang setia duduk di sampingnya. Monyet itu tampak berbeda kini. Bulunya lebih halus, matanya lebih hidup, gerak-geriknya lincah. Bahkan luka di kakinya sudah hampir tak tampak. Kadang ia memanjat tiang bambu bengkel, menggantung di atap, lalu turun dan kembali duduk di samping Seno, seolah tak mau jauh darinya. Seno tersenyum kecil. "Kamu hebat, nak. Orang-orang yang dulu menganggapku gila, sekarang mulai hormat." Monyet itu menoleh, memegang tangan Seno. Dan, anehnya, Seno merasa monyet itu benar-benar mengerti. Namun, keberuntungan juga membawa ujian. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak uang yang masuk ke saku Seno. Hari-hari sebelumnya, ia hanya mendapat belasan ribu.
Kini, ia bisa mendapat ratusan ribu dalam sehari. Di malam hari, Seno menghitung uang di bawah lampu LED baru di bengkelnya. Tangannya gemetar. Astagfirullah, ini semua berkat siapa? Ya Allah, bisiknya. Ia tahu, sebagian karena kerja kerasnya, sebagian lagi karena monyet kecil yang jadi daya tarik. Namun di sudut hatinya, Seno sadar, semua ini juga karena peta tua dan beberapa koin yang ia jual ke kolektor antik. Pagi berikutnya, Suro datang lagi. Wajahnya menahan emosi. Matanya tajam menatap bengkel Seno yang kini tampak lebih rapi. Hei, Seno, kamu kira kami nggak tahu? Hah? Kamu dapat harta karun, kan? Seno tertegun. Aku cuma nemu koin tua, Su. Itu pun sedikit. Suro mendekat, suaranya lebih rendah, namun penuh ancaman. Bagilah separuh, atau nanti, jangan salahkan aku. Aku nggak punya banyak, Su. Semua buat makan, beneran. Suro mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Jangan pura-pura miskin. Lihat tuh, monyetmu masih sehat, kamu beli lampu baru, atap baru. Jangan pura-pura bodoh. Tanpa menunggu jawaban, Suro pergi, meninggalkan amarah dan rasa takut di dada Seno. Malam harinya, Seno gelisah. Ia duduk di depan bambu, menatap kotak kayu tua berisi peta yang tersisa. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Monyet kecil duduk di sampingnya, menatapnya lekat-lekat. Seno membelai kepala monyet itu, merasakan hangat bulunya. Aku takut, nak. Mereka mulai marah. Kalau mereka tahu soal guci koin di hutan, mereka bisa nekat. Monyet itu tak bersuara, hanya menempelkan tubuhnya di kaki Seno, seolah berkata, tenanglah. Hari berikutnya, Seno memutuskan menjual satu koin lagi ke kolektor antik di kota. Ia naik angkot, monyet kecil duduk di pangkuannya, dibungkus kain agar tak terlalu menarik perhatian. Di dalam toko antik, seorang pria berkacamata memeriksa koin itu. Ini koin kuno abad 17. Nilainya bagus. Pak, saya ambil 2 juta. Seno terbelalak. 2 juta. Jumlah yang tak pernah ia pegang sekaligus. Beneran, Pak? Suaranya gemetar. Bener. Tapi kalau ada lagi, saya beli lebih banyak, kata pria itu, matanya penuh selera. Seno mengangguk. Ia menerima uang itu, menunduk, mulutnya bergetar mengucap syukur. Alhamdulillah. Dalam perjalanan pulang, Seno memeluk monyetnya erat. Kamu lihat, nak, 2 juta, kita bisa beli beras berbulan-bulan, betulin dinding bengkel, dan, apa lagi ya? Namun di sela rasa syukur, muncul bisikan halus. Bagaimana kalau jual semua? Bukankah hidupmu akan lebih mudah? Seno terdiam, menahan napas. Astagfirullah, aku takut jadi serakah. Malam itu, ia duduk di depan bengkel. Angin malam sejuk. Monyet kecil duduk di pangkuannya. Ia menatap langit yang gelap. Kalau aku ambil semua koin di guci itu, apa yang akan terjadi, nak? Aku bisa kaya raya. Tapi, apa itu akan membuatku bahagia? Bisiknya. Monyet itu hanya diam, menatap Seno dengan matanya yang bening. Pagi berikutnya, pelanggan kembali berdatangan. Ada yang sengaja datang dari desa tetangga, hanya ingin menambal ban di bengkel Seno. Mereka penasaran dengan monyet penolong. Bang Seno, katanya monyet ini pernah bantu ngasih obengnya, tanya seorang pemuda. Seno tersenyum kecil. Iya, dia suka ngambilin barang kalau jatuh. Wah, hebat banget, kata pemuda itu sambil memfoto monyet. Foto itu diunggah ke media sosial. Dan dalam semalam, nama Seno kembali viral. Judul postingan, tukang tambal ban dan monyet penolong yang setia. Komentar pun bermunculan. Ada yang memuji, ada yang mencemooh, ada juga yang penasaran ingin datang. Namun, semakin banyak orang datang, semakin besar godaan di hati Seno. Setiap malam, ia menatap koin-koin yang tersisa, berpikir, kalau aku jual lebih banyak, aku bisa beli tanah, bangun bengkel besar, tak perlu takut musim hujan, tak perlu tidur di depan reot ini.
Tapi setiap kali pikiran itu muncul, wajah mendiang ayahnya seolah hadir. Rezeki secukupnya, Sen. Jangan pernah serakah. Suatu malam, Seno tak kuasa lagi. Ia pergi ke hutan, membawa cangkul. Monyet kecil ikut, duduk di pundaknya. Di tempat guci itu terkubur, Seno menggali lagi. Keringat mengucur deras. Maafkan aku, nak, aku cuma mau sedikit lagi. Monyet itu menatapnya. Matanya tampak sedih. Saat guci itu terlihat, Seno membuka tutupnya. Cahaya koin kuno memantul di matanya. Tangannya meraih beberapa koin emas. Tapi kemudian ia berhenti. Tangan Seno gemetar. Wajah mendiang ayahnya seolah hadir jelas di benaknya. Hidup bukan soal kaya mendadak, Sen. Yang penting berkah. Air mata Seno menetes. Ia menatap monyet kecilnya, yang hanya diam. Perlahan, ia menaruh kembali koin-koin itu. Maaf, aku nggak sanggup, nak, katanya dengan suara serak. Ia menutup guci itu rapat, menimbunnya kembali. Lalu duduk di tanah, menggenggam dada, menangis. Dalam tangisnya, Seno merasakan tangan kecil menepuk pundaknya. Monyet itu memeluk lehernya. Kepalanya menempel di pipi Seno. Hati Seno hangat. Tangisnya perlahan mereda. Hari berikutnya, pelanggan tetap berdatangan. Uang yang ia dapat cukup, tak lebih. Tapi Seno merasa lebih ringan, lebih tenang. Ia gunakan sebagian uang untuk membeli sembako bagi janda tua di desa. Sebagian lagi ia tabung, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Dul yang melihat perubahan itu hanya mengangguk. Bagus, Nomor. Kamu tetap seperti ini. Dunia boleh berubah, tapi jangan kau berubah. Di malam hari, Seno duduk memandangi monyet kecilnya. Kamu tahu nggak, nak? Kaya itu bukan cuma soal punya banyak uang. Kaya itu punya hati yang lapang. Monyet itu menoleh, seolah tersenyum. Namun, tak semua orang senang. Suro makin gelisah. Ia mendengar kabar Seno tetap punya uang, meski katanya hanya sedikit koin kuno. Suatu sore, Suro mendatangi Seno lagi. Sen, aku peringatkan terakhir kali. Bagikan hartamu, atau lihat saja nanti. Seno hanya menjawab pelan. Aku nggak punya banyak, Su. Dan aku nggak mau serakah. Suro meninju dinding bengkel. Bodoh, kau akan menyesal. Seno menatap monyet kecilnya, hatinya was-was. Ia sadar, keberuntungan memang mendatangkan kebaikan, tapi juga mendatangkan iri hati orang lain. Dan malam itu, saat menutup bengkel, Seno berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, lindungi aku, monyet kecilku, dan rezeki ini. Jangan biarkan aku tergelincir dalam keserakahan. Ia membuka mata. Monyet kecil itu duduk memandangnya. Matanya lembut, seolah berkata, kau sudah memilih jalanmu, bertahanlah. Dan Seno pun tahu, ujiannya belum selesai. Tapi setidaknya, hatinya kini lebih siap. Hari-hari di Kedung Jati berjalan dengan napas yang semakin berat bagi Seno. Bengkel tambal bannya yang dulu sepi kini terus ramai. Namun juga diselimuti bisik-bisik yang makin menusuk. Monyet kecilnya yang dulu dianggap tanda kegilaan, Seno kini justru jadi daya tarik. Orang-orang berdatangan, membawa ban bocor, sekadar berfoto, atau hanya ingin melihat monyet kecil yang selalu duduk setia di bangku kayu reot itu. Namun di balik tawa anak-anak dan decak kagum beberapa pelanggan, Seno tahu ada mata-mata yang mengintai. Suro dan kawan-kawannya, Leman dan Togar, tak lagi sekadar mengejek. Tatapan mereka kini tajam, penuh perhitungan. Suatu sore, Seno sedang menambal ban seorang petani tua. Monyet kecilnya duduk di pangkuan, memegangi tambalan karet. Peluh membasahi kening Seno, namun ia tetap tersenyum. Tiba-tiba, Suro muncul bersama Leman dan Togar. Mereka berdiri di seberang jalan, hanya mengawasi. Tak berkata apa-apa. Seno berusaha tetap tenang, meski dada berdegup cepat. Petani tua itu melirik gelisah. Hati-hati, Nomor. Mereka kayaknya nggak suka sama kamu, bisiknya. Seno mengangguk, memaksakan senyum. Iya, Pak. Terima kasih.
Selesai menambal ban, petani itu segera pergi. Begitu ia hilang di tikungan, Suro berjalan mendekat. "Hei, Seno," kata Suro pelan, tapi dingin. "Iya, Su." Seno berdiri, menyekat tangan pada kain lep. "Kamu pikir kami nggak tahu? Kamu sudah jual koin lagi, kan?" Seno terdiam. "Aku, cuma sedikit, Su. Buat makan." "Sedikit." Suro menyeringai. "Dengar, Sen. Kita nggak minta banyak. Separuh saja cukup." "Aku nggak punya sebanyak itu, Su. Aku nggak ambil semua." Suro mendengus. "Jangan bohong. Kau kira kami bodoh? Semua orang bilang kau kaya mendadak. Rumahmu mungkin masih reot. Tapi uangmu pasti banyak." "Aku nggak serakah, Su." Suara Seno lirih. Suro tiba-tiba mendorong dada Seno. "Justru itu masalahmu, Sen. Hidup di kampung ini nggak butuh orang sok suci. Kalau kau nggak mau bagi, lihat saja." Seno hampir jatuh, namun ia bertahan. Monyet kecil itu berlari ketakutan, meloncat ke pundak Seno. Leman dan Togar menahan Suro. "Sudahlah, Su. Nanti orang-orang lihat." Suro mendengus lagi, lalu pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berbisik, "Kau akan menyesal, Seno." Malamnya, Seno tak bisa tidur. Ia duduk di dipan bambu, lampu LED redup menyala. Kotak kayu tua berisi peta ia letakkan di depannya. Monyet kecil itu duduk diam di samping. Matanya penuh tanya. "Kenapa mereka begitu, Nak?" Bisik Seno, suaranya pecah. "Aku cuma mau hidup tenang. Kenapa selalu ada yang dengki?" Monyet itu memegang tangan Seno, seolah berkata, "Jangan takut." Tapi Seno tahu, ketakutan itu nyata. Suro bukan hanya suka mengancam. Ia punya teman-teman yang siap melakukan apa saja. Beberapa hari berikutnya, ancaman itu semakin nyata. Suatu malam, Seno terbangun oleh suara keras di luar bengkel. "Berak!" Ia berlari keluar, monyet kecil mengekor. Api! Sebagian tumpukan ban bekas di samping bengkel terbakar. Asap hitam menyesakkan dada. Seno panik. Ia mengguyur dengan ember air. Tetangga berdatangan, membantu. Dalam hitungan menit, api padam. Tapi bau hangus dan bekas arang hitam membekas. "Siapa yang bakar, Sen?" tanya Pak Dul. Nafasnya terengah. Seno tak sanggup menjawab. Dalam hatinya ia tahu, ini pasti ulah Suro. Pagi harinya, Seno membersihkan sisa-sisa ban gosong. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Monyet kecil duduk di dekatnya, menatapnya penuh rasa iba. Orang-orang yang lewat berhenti. "Wah, siapa yang tega begini?" tanya seorang ibu. "Aku nggak tahu, Bu," kata Seno pelan. "Tetap sabar." "Ya, no," hibur ibu itu. Namun tak semua bersimpati. Ada juga yang berbisik, "Itu gara-gara pesugihan dia, kan? Azab." Bisikan itu menusuk lebih tajam dari sembilu. Malam berikutnya, Seno kembali gelisah. Ia menggenggam tangan monyet kecilnya. "Aku nggak akan lari, Nak. Tapi aku juga nggak akan bagi harta itu ke orang yang rakus." Monyet itu menempelkan kepalanya ke dada Seno. Matanya tertutup. Seno menahan air mata. Keesokan paginya, Seno pergi ke warung Bu Samiem. Ia membeli beras, gula, dan sedikit sayur. Bu Samiem, yang sudah lama mengamati, bicara lirih. "No, kamu hati-hati, ya." Suro makin beringas. "Aku dengar dia bilang kamu sudah ngelawan." Seno menunduk. "Aku nggak pernah nyari ribut, Bu. Aku tahu nomor. Tapi dengki itu buta. Kamu tetap harus waspada," kata Bu Samiem, matanya penuh khawatir. Seno mengangguk. "Terima kasih, Bu." Dalam perjalanan pulang, Seno berpapasan dengan Leman. Leman berhenti, menatap Seno sebentar, lalu berkata lirih, "Sen, hati-hati." Seno tertegun. "Maksudmu?" Aku cuma bilang hati-hati."
Lalu Leman berlalu cepat, seolah menyesal sudah berbicara. Hati Seno makin tak tenang. Hari demi hari, pelanggan masih berdatangan. Namun kini Seno selalu merasa diawasi. Tiap motor yang berhenti membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Monyet kecil pun tampak lebih gelisah, sering menoleh ke kiri dan kanan, bahkan memanjat tiang untuk mengintai. Malam pun menjadi momen paling berat. Seno tidur sambil memeluk kotak kayu tua. Di sampingnya, monyet kecil juga terlelap, tapi sesekali terbangun, telinganya bergerak-gerak. Sampai pada suatu malam, ancaman benar-benar memuncak. Sekitar tengah malam, Seno terbangun oleh suara gaduh, suara langkah kaki, dan bisikan keras. Ia mengintip dari celah bambu dinding bengkel. Dilihatnya 3 sosok, Suro, Leman, dan Togar. Suro membawa linggis, Togar menenteng karung. "Hati-hati, jangan bikin suara," bisik Suro. Seno menahan napas. Monyet kecil di sampingnya menatapnya. Matanya membelalak. Seno meraih monyet itu, menempelkannya ke dada agar tak bergerak. Mereka mendekat ke bengkel. Suro menunjuk ke arah dipan bambu. Tepat di bawahnya kotak kayu tua tersimpan. "Itu dia," bisik Suro. "Kita dobrak, cari kotaknya." Togar mengangguk. Leman tampak ragu, tapi tetap mengikuti. Jantung Seno berdetak kencang. Ia tak bisa hanya berdiam. Perlahan, ia meraih balok kayu bekas tiang bengkel. Tangannya gemetar, peluh membasahi wajah meski malam dingin. Tiba-tiba, monyet kecil itu meloncat keluar celah dinding, berteriak nyaring. "Kiik! Kiik! Kiik!" Suro kaget. "Anjing! Itu monyetnya." Seno tahu ini saatnya. Ia keluar dari bengkel, balok kayu di tangan. "Hentikan, Suro!" Suro menoleh. "Seno, serahkan kotaknya. Atau, jangan sentuh barangku," teriak Seno, suaranya parau. Togar mendekat. "Sudah, biar cepat." Togar menyiapkan karung. Seno mengangkat balok kayu. Tangannya gemetar. "Pergi. Jangan paksa aku." Suro maju, linggis di tangan. "Kau kira kami takut?" Leman menahan tangan Suro. "Sudahlah, jangan ribut. Kita pulang saja." "Diam kau, Leman," bentak Suro. Monyet kecil meloncat ke pundak Togar, mencakar wajahnya. Togar berteriak kesakitan, melepas karung. Suro mengayunkan linggis ke arah Seno. Seno menangkis dengan balok kayu. Suara "kraak" terdengar, balok kayu patah. Seno mundur, hampir jatuh. Monyet kecil meloncat ke bahu Suro, menggigit telinganya. Suro memekik marah, mengibaskan tangan. Monyet itu jatuh ke tanah. Melihat monyetnya terjatuh, Seno berteriak, "Jangan sakiti dia." Suro mengangkat linggis, hendak menghantam monyet kecil itu. Namun sebelum sempat, Leman menarik tangannya. Cukup. Ini keterlaluan." Suro mendorong Leman keras hingga jatuh. "Pengkhianat." Togar, yang wajahnya bercakar, kini juga ragu. Kita pergi saja. Ini sudah kelewatan." Namun Suro sudah tak peduli. Ia menoleh ke arah bengkel, hendak masuk. Seno berdiri, meski gemetar. Jangan. Aku bilang jangan." Monyet kecil bangkit, berdiri di depan Seno, seolah hendak melindunginya. Suro menoleh ke Seno, matanya penuh benci. "Kau pikir kau bisa hadang aku? Dasar orang gila." Ia mengayunkan linggis ke arah Seno. Tapi tiba-tiba, monyet kecil itu meloncat, menabrak lengan Suro. Ayunan linggis meleset, menghantam tiang bambu bengkel. Tiang bengkel retak. Atap bambu berguncang. Suara "krek" terdengar. Tiang itu patah, sebagian atap roboh. Suro terkejut, melompat mundur. Debu dan serpihan bambu beterbangan. Leman dan Togar lari menjauh. "Cepat keluar!" teriak mereka. Suro berdiri di tengah puing,
Napasnya terengah. Ia memandangi Seno, yang memeluk monyet kecilnya erat. Belum selesai, Seno, desis Suro, sebelum akhirnya ia pergi. Setelah semua hening, Seno terduduk di tanah, memeluk monyet kecilnya yang gemetar. Dadanya sesak, napasnya berat. Atap bengkel kini bolong, tiang patah berserakan. Air mata Seno menetes. "Nak, kau selamat," bisiknya. Monyet itu menatap Seno, meski tubuhnya penuh debu, matanya tetap lembut. Pagi pun tiba, membawa kabar ke seluruh kampung. Orang-orang berdatangan, menatap bengkel Seno yang rusak. Pak Dul membantu membersihkan. "Kau nggak apa-apa, no?" tanya Pak Dul. Seno mengangguk pelan. "Aku cuma takut mereka kembali." "Kau harus hati-hati. Tapi ingat, kamu nggak sendiri," kata Pak Dul, menepuk bahu Seno. Seno menatap monyet kecilnya. "Iya, Pak, aku nggak sendiri." Di tengah reruntuhan bengkel, Seno sadar, ini bukan akhir. Ancaman Suro mungkin baru saja dimulai. Tapi ia tak lagi sepenuhnya takut. Ia punya sesuatu yang jauh lebih besar dari koin emas atau pusaka kuno. Ia punya hati yang tulus, dan sahabat sejati, monyet kecil yang tak pernah meninggalkannya, bahkan saat maut nyaris datang. Pagi itu, matahari seolah enggan terbit. Kabut tipis menyelimuti kampung Kedung Jati, membuat suasana terasa lebih sepi. Bengkel Seno tampak compang-camping. Atap bambu yang kemarin roboh menutupi sebagian lantai tanah, tiang penyangga patah berserakan, dan papan kayu tampak gosong bekas terbakar. Namun di antara sisa kehancuran itu, tampak Seno berdiri. Pelipisnya masih memar, bajunya lusuh, tangan kirinya terbalut perban. Di sampingnya, monyet kecil setia duduk, bulunya masih kotor debu, tetapi matanya tetap hidup. Pagi itu, Seno tak memilih larut dalam luka. Ia mengikat kepala dengan kain hitam, lalu meraih palu kayu bekas dan mulai membereskan puing-puing. Ia tahu, kalau ia tak bangkit, tak akan ada yang bangkit untuknya. Satu persatu papan bambu ia angkat dan singkirkan ke samping. Nafasnya memburu, peluh membasahi dahi, tapi ia terus bekerja. Sesekali, monyet kecil itu membantu, memungut paku berkarat, menarik potongan tali, atau sekadar menyingkirkan ranting. Warga kampung pun datang, sebagian hanya menonton. Ada yang berbisik iba, ada pula yang menuding. Itu ganjaran karena main pesugihan. Pak Dul, yang datang membawa cangkul, menatap Seno dengan mata teduh. "Ayo, nomor. Kita betulin pelan-pelan," katanya. Seno menoleh, senyumnya getir. "Makasih banyak, Pak Dul. Saya nggak tahu harus bilang apa." "Bilang aja, ayo kerja sama. Biar nggak mikir berat sendirian," jawab Pak Dul, mengangkat ujung papan yang patah. Tak lama kemudian, beberapa warga lain ikut membantu. Ada yang mengangkat sisa tiang, ada yang merapikan tanah. Suasana jadi lebih hidup, meski di sudut kampung, masih ada tatapan sinis. Ibu Samiem, pemilik warung, datang membawa air putih dan nasi bungkus. "Makan dulu, nomor. Jangan kerja sambil kosong perut." Seno mengangguk. "Makasih banyak, Bu." "Tenang, nomor. Orang jahat boleh bikin kamu jatuh, tapi kamu nggak sendiri," kata Bu Samiem, menepuk bahunya. Di tengah semua itu, Seno sadar, kampung ini terbelah. Ada yang tetap percaya padanya, ada yang mengutuk dan menuduhnya sebagai sumber celaka. Dan semua itu muncul karena satu hal, monyet kecil yang setia duduk di sampingnya. Monyet itu memang tak seperti monyet biasa. Setelah kejadian semalam, ia jadi lebih waspada. Telinganya sering bergerak-gerak. Matanya selalu menoleh ke sudut-sudut gelap. Setiap ada suara asing, ia meloncat ke pundak Seno atau berdiri menghalangi di depan. Bagi Seno, kehadiran monyet itu bukan hanya teman, tapi juga penjaga, sahabat, dan pengingat untuk tetap waras di tengah tuduhan gila. Siang hari, Seno duduk di bangku kayu, meneguk air putih. Ia memandangi sisa-sisa koin kuno yang ia sembunyikan di dalam kotak kayu. Tangannya mengusap permukaan peta tua, yang dulu menuntunnya ke guci berisi koin di hutan. "Apakah semua ini harus kulanjutkan?" bisik Seno. Monyet itu melompat ke sampingnya, menepuk bahunya pelan.
Matanya seolah berkata, "Jangan takut." Namun Seno sadar, ancaman Suro tak akan berhenti. Kalau ia semakin kaya, akan semakin banyak yang membencinya. Kalau ia tetap sederhana, ia harus bertahan di tengah fitnah. Menjelang sore, Seno berdiri di depan bengkel yang sudah sedikit lebih rapi. Ia mengganti tiang patah dengan bambu baru, dan menambal atap pakai terpal bekas. Tak sempurna, tapi cukup untuk bekerja. Pelanggan pun datang lagi, meski jumlahnya tak sebanyak dulu. Ada yang datang diam-diam, takut dilihat orang. Ada pula yang terang-terangan, menatap Seno dengan hormat. "Bang, tambal bannya?" kata seorang pemuda sambil tersenyum kikuk. "Iya, Mas." "Silakan," jawab Seno. Saat Seno menambal ban, monyet kecil duduk di pundaknya, memperhatikan. Anak-anak kampung pun datang, menonton. "Bang Seno, Bang Seno." "Monyetnya pintar, ya?" seru mereka. Seno hanya tersenyum. "Namanya Nak," katanya pelan. "Nak?" tanya seorang bocah. "Iya, dia kayak anakku sendiri," jawab Seno. Matanya lembut menatap monyet kecil itu. Namun di antara tawa anak-anak, ada satu sosok yang diam mengintai. Suro. Ia berdiri di balik pohon pisang, menatap tajam. Bibirnya menggumam lirih. "Kau belum menang, Seno." Di samping Suro, Togar tampak gelisah. "Su, kita beneran mau ngapain lagi?" "Diam, Gar. Aku punya rencana. Kali ini, dia nggak akan bisa selamat," desis Suro. Malam harinya, Seno duduk di dipan bambu, cahaya lampu redup. Ia menatap monyet kecilnya yang tertidur di pangkuan. "Nak, andai kau bisa bicara, apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Tiba-tiba, monyet itu bergerak. Tangannya menunjuk ke kotak kayu berisi peta. Seno terkejut. "Kau mau aku ke hutan lagi?" tanyanya. Monyet itu membuka mata, mengangguk kecil. Keesokan paginya, Seno pergi ke hutan, mengikuti peta tua itu sekali lagi. Langkahnya pelan, napasnya berat. Monyet kecil duduk di bahunya. Matanya awas menatap sekeliling. Sampai di dekat guci lama yang pernah ia gali, Seno berhenti. "Nak, apa lagi?" "Aku sudah ambil cukup," katanya. Monyet itu meloncat turun, mengais tanah beberapa langkah dari guci itu. Seno menoleh heran. Ia menggali perlahan, tak dalam. Tiba-tiba, cangkulnya menyentuh sesuatu, batu pipih berlumut. Seno membersihkannya. Di bawah batu itu, ada kotak kayu kecil, lebih kecil dari kotak pertama. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya, hanya ada sebuah liontin kuno berbentuk bulat, warnanya kuning keemasan, dan ukiran mirip huruf tua di pinggirnya. "Liontin? Kenapa kamu tunjukkan ini, Nak?" bisik Seno. Monyet itu hanya memegang liontin itu dengan tangan kecilnya. Matanya memancarkan kesungguhan. Seno tak tahu apa arti liontin itu. Namun sejak hari itu, ia selalu membawanya, menggantung di leher, tersembunyi di balik baju. Anehnya, setelah membawa liontin itu, Seno merasa lebih tenang. Malam-malamnya yang dulu penuh gelisah kini lebih hening. Hatinya lebih lapang, pikirannya lebih jernih. Ia mulai percaya, monyet kecil itu memang tak biasa, dan liontin itu mungkin bukan sekadar benda kuno. Beberapa hari kemudian, terjadi keanehan yang makin membuat Seno yakin. Suatu malam, Seno terbangun oleh suara tangisan. Tangisan lirih, seperti anak kecil. Ia menoleh, dan melihat monyet kecil itu, duduk menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu menangis?" bisik Seno, meraih tubuh kecil itu. Monyet itu meraih liontin di leher Seno, menggenggamnya erat. Air matanya menetes, jatuh ke dada Seno. Seno memeluk monyet itu. "Apa kamu takut? Atau sedih?" katanya, suaranya parau. Monyet itu hanya memeluknya lebih erat. Saat itu, Seno merasa sesuatu, seolah ada kesedihan yang dalam di balik mata binatang kecil ini. Seolah monyet itu membawa luka lama yang tak pernah bisa diceritakan. Pagi harinya, Seno berdiri di depan bengkel. Ia menatap jalan kampung yang sepi. Di kejauhan, tampak beberapa warga masih berbisik,
menuding ke arahnya. Orang gila, main pesugihan, punya monyet setan, terdengar samar. Tapi Seno hanya menutup mata, menarik napas panjang. Tangannya meraba liontin di dadanya. Dan anehnya, hatinya tetap tenang. Di tengah keheningan itu, datang seorang lelaki asing naik motor tua. Umurnya sekitar 40. Wajahnya keras, matanya tajam. "Bang, tambal ban, ya?" katanya singkat. Seno mengangguk. "Ya, Mas. Silakan." Saat Seno bekerja, lelaki itu menatap monyet kecil di dekatnya. "Monyetnya bagus," gumamnya. Seno mengangguk. "Hati-hati, dia sahabat saya." "Unik," kata lelaki itu, suaranya datar. Selesai menambal ban, lelaki itu membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Seno tak tenang. Malamnya, Seno duduk bersama monyet kecil, tangannya meraih liontin. "Siapa dia, Nak? Kenapa aku merasa ada yang aneh?" bisiknya. Monyet itu hanya memeluk tangannya, menutup mata. Dan di dada Seno, liontin itu terasa hangat, seolah memberi isyarat, hati-hati. Hari-hari berikutnya, monyet kecil itu jadi lebih gelisah. Ia sering memanjat atap, memandangi jalan. Kadang ia berteriak kecil, seolah memperingatkan. Seno mulai merasa, badai yang lebih besar sedang datang. Namun ia juga tahu, kini ia lebih siap. Karena ia tak sendiri. Ia punya hati yang tulus, sahabat sejati, dan kini, sesuatu yang lebih misterius. Liontin kuno yang entah membawa apa. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti Kedung Jati ketika Seno membuka bengkel tuanya. Sisa-sisa kerusakan masih terlihat. Atap tambalan terpal bekas dan tiang bambu baru yang dipasang seadanya. Namun hati Seno sedikit lebih tenang sejak ia menggantung liontin kuno di dadanya. Liontin yang ditunjukkan oleh monyet kecil kesayangannya. Monyet kecil itu duduk di atas bangku kayu. Matanya awas. Sejak beberapa hari terakhir, ia jadi lebih gelisah. Sering menoleh ke jalan kampung. Seolah menunggu sesuatu, atau lebih tepatnya, mewaspadai sesuatu. Dan hari itu, firasat monyet kecil itu menjadi kenyataan. Dari kejauhan, debu jalan tanah mengepul. Sebuah motor tua mendekat perlahan, dikendarai oleh lelaki asing yang sebelumnya sempat datang menambal ban. Wajahnya keras, kulitnya gelap terbakar matahari, dan sorot matanya tajam penuh rahasia. Motor itu berhenti di depan bengkel Seno. Lelaki itu turun, berdiri beberapa detik sambil menatap Seno. "Kamu masih ingat saya?" tanyanya, suaranya dalam. "Iya, Mas. Waktu itu tambal ban," jawab Seno pelan. Lelaki itu mengangguk. Lalu matanya jatuh ke monyet kecil di bangku. "Monyet ini, kau yang merawat?" Seno menahan napas. "Iya, dia temanku." Lelaki itu mendekat. Seno bisa melihat bekas luka lama di pipinya. "Namaku Bram," kata lelaki itu singkat. "Aku peneliti benda pusaka dan sejarah desa tua. Beberapa hari lalu, aku dengar kabar, kau punya liontin kuno." Seno terdiam. Tangannya refleks meraba liontin di balik bajunya. Bram menatap lekat. "Boleh kulihat?" Hati Seno berdebar. Ia tahu Bram bukan orang kampung. Tapi entah kenapa, tatapan matanya tak seperti Suro, tak penuh nafsu atau dendam. Lebih mirip tatapan orang yang sedang menyusun potongan misteri. Pelan-pelan, Seno menarik liontin itu keluar. Cahaya pagi memantul di permukaan kuning keemasan liontin, menampakkan ukiran samar di pinggirnya. Bram mendekat, matanya membesar. "Astaga, ini benar-benar peninggalan kuno." Seno mengernyit. "Mas tahu ini apa?" Bram menghela napas panjang. "Aku pernah meneliti manuskrip tua. Di situ disebutkan, ada liontin yang konon disimpan sebagai penanda pewaris pusaka. Bukan cuma harta, tapi juga rahasia leluhur yang hilang. Ukiran pinggirnya mirip tulisan kuno Jawa kuno." Seno menelan ludah. "Pusaka? Pewaris? Maksudnya?" Bram menggeleng. "Aku tak tahu pasti. Tapi kalau benar, liontin itu bukan hanya mahal secara materi. Ia punya sejarah yang bisa membuat orang memburu sampai nekat."
Seno menunduk. Keringat dingin mengalir. Ingatannya melayang ke malam saat Suro dan kawan-kawannya hampir menghancurkan bengkelnya. Jadi, orang seperti Suro juga bisa tertarik. Lebih dari itu, kata Bram lirih. Kalau sampai kabar ini tersebar keluar kampung, yang datang bukan hanya Suro. Bisa kolektor gelap, pemburu pusaka, bahkan orang yang tak peduli nyawa demi dapatkannya. Monyet kecil yang sedari tadi duduk diam, tiba-tiba meloncat ke pundak Seno. Matanya menatap tajam ke arah Bram, seolah membaca niatnya. Bram tersenyum kecil. Tenang, nak. Aku tak mau merebutnya. Aku hanya ingin membantu kau pahami betapa besar risikonya. Seno menarik napas panjang. Kenapa Mas Bram peduli? Aku pernah hampir kehilangan segalanya karena benda kuno. Jawab Bram, sorot matanya mengeras. Dan aku tahu, kalau tak hati-hati, kamu bisa kehilangan lebih dari sekadar bengkel reot ini. Mereka terdiam sejenak. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah. Seno menatap monyet kecil yang tetap awas, lalu menoleh ke Bram. Lalu, apa yang harus kulakukan? Jaga baik-baik, jawab Bram tegas. Jangan sembarangan cerita, bahkan pada orang yang kamu pikir teman. Dan satu lagi, kau perlu tahu, liontin itu mungkin bukan hanya kunci harta, tapi juga kunci masa lalu yang kelam. Maksudnya? Bram menunduk. Konon, ada kutukan. Barang siapa memakainya tanpa niat tulus, akan dihantui malapetaka. Seno menelan ludah. Tangannya menggenggam liontin, terasa berat meski kecil. Aku tak ingin kaya mendadak. Aku cuma mau hidup tenang. Suaranya serak. Itulah sebabnya mungkin kau yang dipilih, kata Bram. Tapi ingat, Seno, badai yang kemarin baru permulaan. Percakapan itu terganggu oleh suara keras dari kejauhan. Hei, apa yang kau lakukan di sini? 3 sosok muncul dari jalan. Suro, Togar, dan Leman. Wajah Suro merah padam penuh amarah. Ia mendekat cepat, matanya menatap Bram. Kau siapa? Mau ngapain di sini? Bentak Suro. Bram menoleh. Tatapannya dingin. Hanya bicara. Bicara soal apa? Suro mendekat lebih dekat. Wajahnya hampir menempel ke wajah Bram. Bukan urusanmu, kata Bram. Suaranya tenang. Suro mendorong dada Bram. Jangan sok. Ini kampung kami. Orang luar jangan ikut campur. Bram tetap berdiri tegak. Dan aku sarankan kau juga berhenti mengganggu Seno. Wajah Suro berubah liar. Tangannya mengepal. Kurang ajar. Togar dan Leman hanya berdiri di belakang, terlihat ragu. Seno melangkah maju, menahan. Sudah, jangan ribut di sini. Suro menoleh, matanya membara. Kau pikir kau selamat hanya karena ada dia? Telunjuknya mengarah ke Bram. Kau tetap harus bagi hartamu, Seno. Kalau tidak... Bram menatap Suro dingin. Kalau tidak apa? Suro menahan lidahnya. Togar menarik lengannya. Sudahlah, banyak orang lihat. Suro mendesis, menatap Seno penuh kebencian. Ini belum selesai, katanya sebelum pergi. Setelah mereka pergi, Bram menoleh ke Seno. Kau lihat? Mereka sudah tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Seno menunduk. Napasnya berat. Aku tak pernah bilang apapun. Tapi rasa dengki membuat orang nekat, kata Bram. Kau harus lebih waspada. Hari itu, Bram pergi, tapi ia berjanji akan kembali. Aku akan cari tahu lebih banyak tentang liontin ini. Kalau ada yang mencurigakan, hubungi aku, katanya, menuliskan nomor di kertas lusuh. Seno menggenggam kertas itu erat. Terima kasih, Mas Bram. Sepeninggal Bram, kampung jadi gaduh. Banyak yang bertanya siapa lelaki asing itu. Bisik-bisik bermunculan, sebagian bilang Seno main dukun, sebagian bilang ia punya emas harta karun. Anak-anak yang dulu tertawa ceria pun mulai dilarang orang tuanya datang ke bengkel. Pelanggan pun menurun. Suara cibiran jadi lebih nyaring. Pesugihan, bisik mereka saat lewat.
Di malam hari, Seno duduk di depan bambu, menatap liontin yang tergantung di dadanya. Monyet kecil duduk di samping, matanya sayu. "Apakah semua ini salahku, Nak?" bisik Seno. "Aku hanya menolongmu, dan sekarang semua jadi begini." Monyet itu memegang tangannya, matanya lembut, seolah berkata, "Jangan menyerah." Beberapa hari kemudian, Bram kembali. Ia membawa buku tua, penuh debu, sampulnya coklat kusam. "Seno, aku temukan ini di kota. Lihat," katanya. Bram membuka halaman bergambar liontin serupa. Liontin ini disebut gelang pramana. Konon diwariskan oleh seorang pemimpin kampung tua yang hilang ratusan tahun lalu. Dan, katanya, liontin ini hanya bisa ditemukan oleh orang berhati tulus. Seno tertegun. Orang berhati tulus. Bram mengangguk. Dan ada catatan, barang siapa memakainya dengan niat tamak, bukan hanya dia, tapi juga orang-orang di sekitarnya akan kena celaka. Seno menarik napas panjang. Jadi, mungkin, Suro jadi begitu karena iri hatinya. Mungkin, kata Bram. Tapi ingat, kutukan atau tidak, rasa tamak selalu membawa celaka. Monyet kecil tiba-tiba meloncat ke meja, menatap liontin. Tangannya meraba ukiran di pinggir. Bram memerhatikan. "Lihat," kata Bram. Sepertinya dia paham. "Mungkin dia bukan monyet biasa, Sen." Seno menoleh. "Aku juga merasa begitu. Sejak awal, dia selalu tahu kapan bahaya datang." Malam itu, Seno terjaga lebih lama. Ia menatap monyet kecil yang tertidur di sampingnya, lalu menggenggam liontin. "Apa sebenarnya rahasiamu?" bisiknya. Dalam diam, ia merasa liontin itu menghangat di telapak tangannya. Dan entah bagaimana, Seno merasa ada cerita panjang yang menunggu untuk terungkap. Keesokan paginya, Seno duduk di depan bengkel. Jalan kampung masih sepi, orang-orang masih berbisik. Tapi Seno tak lagi tunduk. Ia tahu, badai besar sedang mendekat. Lelaki asing, rahasia liontin, kutukan, dan kebencian Suro, semuanya akan membentuk satu titik. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan tetap setia pada monyet kecil yang pernah ia selamatkan, dan pada hatinya sendiri. Kabut pagi masih bergelayut di kampung Kedung Jati ketika Seno membuka bengkel tuanya yang tambalannya semakin lapuk. Liontin kuno tergantung di dadanya, terasa dingin menyentuh kulit. Monyet kecil duduk di bangku kayu, matanya penuh waspada, menatap jalan setapak yang sunyi. Sejak kedatangan Bram yang kedua, kampung semakin gaduh. Bisik-bisik tak lagi hanya soal Seno dianggap gila. Kini, orang-orang mulai menghubung-hubungkan liontin misterius, kabar pusaka, dan monyet kecil yang selalu setia. Ada yang bilang Seno penyihir, ada yang bilang ia penjaga harta gaib. Dan di sudut kampung, Suro tak lagi sekadar mengintai. Ia menyusun rencana yang lebih jahat. Suatu sore, di gubuk reot dekat sungai, Suro duduk bersama Togar dan Leman. Wajah Suro merah padam, matanya menyala oleh kebencian. "Kalian lihat sendiri," desis Suro. "Orang-orang makin hormat sama dia. Gara-gara monyet itu dan liontin sialan." Togar mengusap luka cakaran monyet kecil tempo hari. "Tapi dia dijaga si monyet itu. Kita sudah coba waktu itu, hampir celaka." "Kau kira aku takut sama monyet?" bentak Suro. "Kita cuma salah langkah. Kali ini, aku punya cara." Leman, yang sejak lama tampak ragu, bicara pelan. Kau yakin? Bagaimana kalau sampai ada yang mati?" "Diam kau." Suro melotot. "Seno sudah menghalangi rejeki kita. Dia harus disingkirkan. Dan monyet itu juga." Togar menelan ludah. "Apa rencanamu?" "Kita bakar bengkelnya lagi. Tapi bukan cuma bakar. Kita culik monyetnya. Tanpa monyet itu, Seno lemah. Lalu kita ambil liontin itu. Kau pikir dia masih bisa melawan?" Leman memalingkan wajah. Suaranya parau. "Ini sudah terlalu jauh. Kau ikut atau tidak?" bentak Suro. Akhirnya Leman diam, kepalanya tertunduk. Sementara itu, di bengkel,
Seno sedang berbincang dengan Bram. Lelaki asing itu duduk di bangku bambu, menatap liontin kuno. Aku sudah mencari tahu lagi, kata Bram. Ada petunjuk lain. Konon, pemilik liontin ini dulunya punya hewan penjaga. Hewan itu bukan hewan biasa, melainkan jelmaan roh leluhur. Jelmaan? Seno menoleh pada monyet kecilnya, yang sedang memanjat tiang bambu. Ya, aku tak berani memastikan, tapi mungkin saja. Monyetmu ini bukan monyet biasa, ujar Bram lirih. Seno terdiam. Pikirannya melayang ke semua kejadian. Monyet kecil itu selalu muncul di saat penting, selalu tahu ada bahaya, bahkan menuntunnya menemukan liontin. Apakah dia tahu tentang liontin ini? Bisik Seno. Bisa jadi, jawab Bram. Dan jika benar, dia bukan sekadar sahabat. Dia mungkin kunci untuk memahami misteri liontin ini. Monyet kecil turun dan duduk di samping Seno. Tangannya menepuk liontin di dada Seno. Matanya seolah berkata, ini bukan hanya harta. Ini warisan yang harus dijaga. Seno mengelus kepala monyet itu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjagamu, bisiknya. Hari-hari berikutnya, kampung makin panas. Ada yang datang ke bengkel hanya untuk mengintip liontin. Ada yang terang-terangan berkata, hati-hati, nomor. Harta bikin orang berubah. Dan ada pula yang memaki, dasar dukun gila, bawa monyet setan ke kampung. Seno menahan semua. Tapi ia juga tahu, Suro dan kawan-kawannya tak tinggal diam. Malam pun tiba. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah lembab. Seno duduk di dipan bambu. Monyet kecil tertidur di sampingnya. Liontin ia genggam erat. Tiba-tiba, monyet kecil terbangun. Telinganya bergerak-gerak. Matanya menatap ke arah pintu bambu. Ada apa, nak? Bisik Seno. Monyet itu berdiri, tubuhnya menegang. Tak lama, terdengar suara langkah kaki di luar. Seno mematikan lampu, menahan napas. Ia meraih balok kayu bekas penyangga tiang. Monyet kecil mendekat ke jendela, mengintip. Tiba-tiba ia menggeram. Suara rendah yang jarang Seno dengar. Di luar, Suro dan Togar berjalan perlahan. Suro memegang botol berisi bensin, Togar membawa karung. Hati-hati, Su. Kalau ketahuan, bisik Togar. Diam. Cepat, desis Suro. Seno menggenggam balok kayu erat, keringat dingin menetes. Monyet kecil menoleh. Matanya memberi isyarat seolah berkata, tunggu. Suro menuangkan bensin ke dinding bambu. Bau menyengat tercium. Seno menahan diri agar tak langsung menyerang. Togar tampak gelisah. Tangannya gemetar memegang karung. Su, cepat. Aku takut. Bisik Togar. Tutup mulutmu, bentak Suro. Tiba-tiba, monyet kecil melompat keluar jendela, menjerit nyaring. Kiik, kiik. Suro terkejut. Cepat, tangkap monyetnya. Togar mengayunkan karung, tapi monyet itu lincah meloncat ke atas atap, menimbulkan bunyi, breng. Seno keluar dari dalam bengkel, balok kayu di tangan. Jangan sentuh dia, Su. Suro menoleh, matanya membara. Bagus, kau sendiri yang keluar. Suro mengayunkan botol bensin ke arah Seno. Seno menangkis dengan balok kayu. Botol pecah, bensin muncrat ke tanah. Untung belum disulut api. Togar mencoba menangkap monyet, tapi monyet itu mencakar tangannya. Togar menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan, Leman muncul dari kegelapan. Su, sudahlah, ini gila. Diam kau, Leman. Suro memaki. Monyet kecil meloncat ke pundak Suro, menggigit telinganya. Suro mengayunkan tangan, tapi monyet itu lepas dan meloncat ke pundak Seno. Seno berteriak, pergi, Su. Aku tak mau melawan, tapi aku juga tak akan menyerah. Suro mendesis, matanya liar. Liontin itu, serahkan padaku. Tidak, jawab Seno lantang. Suro maju, tangan terulur ke arah liontin. Tapi tiba-tiba, monyet kecil menggigit tangannya. Suro memekik, mundur selangkah.
Malam yang sunyi itu berubah gaduh. Lampu-lampu tetangga menyala. Orang-orang keluar rumah, menoleh ke arah bengkel. Melihat banyak orang datang, Togar panik. Kita kabur. Suro menggertakkan gigi, menatap Seno penuh kebencian. Ini belum selesai, katanya sebelum lari bersama Togar dan Leman. Warga berdatangan. Pak Dul dan Bu Samiem di antara mereka. Astaga, no, kau tak apa-apa? Tanya Bu Samiem. Seno menahan napas, peluh membasahi wajah. Aku tak apa, Bu, terima kasih sudah datang. Monyet kecil memeluk Seno, tubuhnya masih gemetar. Keesokan paginya, Bram datang. Ia mendengar kabar keributan semalam. Mereka makin nekat, kata Bram. Kau tak bisa terus begini, Sen. Aku juga tak mau ribut. Tapi mereka tak berhenti, kata Seno lirih. Bram menatap Liontin. Aku rasa sudah saatnya kau tahu lebih banyak. Bram membuka buku tua yang ia bawa. Ia tunjukkan halaman berisi gambar monyet kecil memegang Liontin. Dulu, menurut legenda, pemilik pertama Liontin ini selamat dari serangan karena diselamatkan oleh hewan kecil, yang konon adalah jelmaan roh leluhur. Hewan itu selalu muncul di keluarga keturunan pewaris Liontin. Seno tertegun. Jadi, monyet ini, mungkin dia bukan sekadar sahabatmu, Sen. Mungkin, dia memang penjaga pusaka itu, kata Bram. Seno menoleh ke monyet kecil. Matanya berkaca-kaca. Kau, selama ini kau menjaga aku. Monyet kecil memeluk leher Seno. Matanya penuh kehangatan. Lalu, apa maksud kutukan itu? Tanya Seno. Bram menghela napas. Kutukan bukan untukmu, Sen. Tapi untuk siapa saja yang serakah. Lihat apa yang terjadi pada Suro. Semakin ia tamak, semakin hidupnya kacau. Hari-hari berikutnya, kampung semakin gaduh. Suro dan kawan-kawannya menghilang beberapa hari, tapi kabar mereka masih terdengar. Ada yang bilang mereka bersembunyi, ada yang bilang mereka sedang menyusun rencana lebih besar. Pelanggan ke bengkel pun makin sedikit. Sebagian takut, sebagian ragu. Namun Seno tetap bekerja. Ia menambal ban, membersihkan bengkel, dan setiap malam berbicara pelan dengan monyet kecil, seolah anaknya sendiri. Suatu malam, Seno duduk memandangi Liontin di tangannya. Cahaya lampu redup membuat ukiran di pinggir Liontin tampak lebih jelas. Tulisan ini, apa artinya, Mas Bram? Tanya Seno. Bram menunduk membaca. Artinya kira-kira, yang setia menjaga, yang setia dijaga. Seno mengangguk. Air matanya menetes. Aku akan setia, apapun yang terjadi. Dan di malam penuh bintang itu, monyet kecil tidur di samping Seno, memeluk Liontin dengan tangan kecilnya. Seno tahu, badai belum reda. Tapi ia juga tahu, hatinya tak sendiri. Karena di balik luka dan fitnah, ada keajaiban yang tak bisa dipatahkan. Kesetiaan, cinta, dan keberanian untuk tetap memegang kebenaran. Malam itu, langit kampung Kedung Jati diselimuti awan hitam. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah, menambah kesunyian yang menekan dada. Di bengkel tuanya, Seno duduk di atas dipan bambu. Matanya menatap Liontin kuno di telapak tangan. Di sampingnya, monyet kecil tertidur, sesekali bergerak gelisah, seolah merasakan firasat buruk. Sejak insiden penyerangan terakhir oleh Suro dan kawan-kawannya, suasana kampung tak pernah benar-benar tenang. Orang-orang makin sering membicarakan Seno. Ada yang memujinya sebagai orang terpilih, ada pula yang mengutuknya sebagai pembawa sial. Dan di tengah semua itu, Bram semakin sering datang, berusaha membantu Seno memahami arti Liontin yang kini telah mengubah segalanya. Suatu pagi, Bram datang dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah buku tua, lebih lusuh dari sebelumnya. Sen, aku temukan catatan baru, katanya tanpa basa-basi. Seno menoleh, menelan ludah. Apa maksudmu, Mas? Menurut catatan ini, Bram membuka halaman yang penuh aksara Jawa kuno. Liontin ini bukan hanya penanda pewaris pusaka, tapi juga kunci untuk membuka sesuatu, tempat penyimpanan harta atau rahasia besar. Seno terdiam, tangannya gemetar memegang Liontin. Tempat penyimpanan,
Apa maksudnya? Aku belum tahu pasti, jawab Bram. Tapi ada kalimat ini, yang setia menjaga, akan dibukakan jalan menuju warisan leluhur. Monyet kecil mendekat, menatap liontin itu sambil mengeluarkan suara lirih. Matanya menatap Seno dengan sorot yang sulit dijelaskan. Dia selalu reaksi seperti itu kalau kita bicara tentang liontin, kata Bram, menoleh ke monyet kecil. Sen, aku yakin dia tahu sesuatu. Seno mengusap kepala monyetnya. Nak, kau mau menunjukkan sesuatu? Monyet itu meloncat turun, berjalan ke sudut bengkel, tempat Seno dulu menaruh kotak kayu berisi peta tua. Dengan tangan kecilnya, monyet itu menarik peta keluar, lalu menatap Seno. Kau ingin aku pergi lagi ke hutan? Tanya Seno. Monyet itu mengangguk kecil. Bram menghela napas. Sen, kau tak bisa pergi sendirian. Kalau Suro dan kawan-kawannya tahu, mereka pasti akan mengikuti. Seno menatap peta itu. Tapi kalau memang ini jalan untuk tahu kebenaran, aku tak boleh ragu, Mas. Hari berikutnya, Seno dan Bram memutuskan pergi ke hutan. Pagi-pagi sekali, mereka berjalan melewati jalan setapak berlumut, ditemani monyet kecil yang sesekali meloncat dari bahu Seno ke dahan pohon. Di tangan Seno, peta tua itu tampak lapuk, namun masih bisa dibaca. Peta itu menunjukkan tempat lebih dalam dari lokasi pertama mereka menemukan liontin. Tempat ini, di dekat batu besar yang dulu kita lewati, gumam Seno. Mereka berjalan pelan, menembus semak belukar dan ranting kering. Monyet kecil bergerak lincah, seolah menjadi penunjuk jalan. Langkahnya selalu berhenti di tempat yang sama seperti tanda di peta. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di sebuah batu besar berbentuk setengah bulat, ditumbuhi lumut hijau. Ini dia, kata Seno, napasnya terengah. Monyet kecil meloncat ke atas batu, mengetuk permukaannya dengan tangan. Lalu ia meloncat turun, berdiri di depan batu dan menatap Seno. Apa maksudmu, nak? Tanya Seno. Monyet itu meraih liontin di dada Seno, lalu mengarahkannya ke batu. Bram memperhatikan dengan seksama. Coba, Sen, tempelkan liontin itu ke batu, kata Bram. Dengan ragu, Seno mendekat. Ia menempelkan liontin itu ke batu besar. Awalnya tak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, Seno merasakan getaran halus di telapak tangan. Ada sesuatu di balik batu ini, bisik Seno. Bram mengangguk. Kita gali. Mereka mulai menggali dengan tangan dan kayu seadanya. Tak lama, ujung cangkul kayu Bram menyentuh sesuatu keras. Sebuah kotak besi tua, berkarat dan hampir hancur. Seno mengangkatnya pelan. Kotak itu berat, meski kecil. Ditutupnya ada ukiran yang sama dengan ukiran di liontin. Dengan gemetar, Seno membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan emas atau perhiasan mewah, tapi ada sebuah gulungan kain sutra tua, diikat tali. Seno membukanya pelan. Di dalamnya ada gulungan kertas usang dengan aksara Jawa kuno, dan sebuah cincin besi yang terlihat sangat tua. Apa ini? Bisik Seno. Bram membaca tulisan di kertas. Ini semacam wasiat leluhur, tertulis. Hanya yang berhati tulus akan memahami arti pusaka ini. Kekayaan sejati bukan hanya emas, tapi kebaikan yang diwariskan. Seno tertegun, menggenggam cincin tua itu. Jadi, ini warisan leluhur. Bram mengangguk. Bukan harta biasa, Sen. Tapi pesan, supaya pewarisnya tetap tulus, tak serakah. Monyet kecil menepuk tangan Seno. Matanya berbinar. Seno mengusap kepalanya. Terima kasih, nak. Tanpamu, aku takkan sampai sejauh ini. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Dari balik semak, terdengar suara langkah kaki. Suro muncul, bersama Togar dan Leman. Wajahnya penuh dendam. Matanya tertuju pada liontin dan kotak besi. Akhirnya kutemukan kalian, desis Suro. Serahkan liontin dan kotaknya. Seno mundur selangkah, memeluk kotak besi di dada. Tidak, Su. Ini bukan milikmu. Jangan pura-pura suci, Seno, bentak Suro. Kau pikir cuma kau yang butuh harta? Kami juga punya keluarga. Kami juga ingin kaya.
Bram berdiri di samping Seno. Jangan bodoh, Su. Ini bukan harta yang kau kira. Diam, orang luar, teriak Suro. Togar tampak ragu. Su, kita harusnya nggak sejauh ini. Suro melotot. Diam, kau tak punya nyali. Suro melangkah cepat ke arah Seno. Tangan terulur hendak merebut liontin. Tapi monyet kecil meloncat ke dada Suro, mencakar wajahnya. Suro menjerit, menepis monyet itu. Tapi monyet itu lincah meloncat ke bahu Togar, lalu kembali ke pundak Seno. Su, sudah cukup, seru Leman. Kau lihat sendiri, ini bukan takdir kita. Tidak, aku takkan pergi tanpa liontin itu, teriak Suro. Suro meraih pisau pendek di pinggangnya, matanya liar. Kalau kau tak mau memberi, Seno, kau akan kupaksa. Seno mundur lagi. Su, tolong, aku tak mau melawan. Terlambat. Suro menerjang ke depan, pisaunya terayun. Seno terjatuh ke tanah, kotak besi terlempar. Bram mencoba menghalangi, tapi Suro mendorongnya jatuh. Togar dan Leman hanya berdiri gemetar. Monyet kecil meloncat ke dada Suro, menggigit pundaknya. Suro mengayunkan pisau ke arah monyet itu. Seno berteriak, "Naaak!" Pisau itu hanya nyaris mengenai monyet. Namun monyet kecil jatuh terguling. Tubuhnya terbentur batu. Seno berlari, mengangkat monyet kecil yang terbaring lemah. Nak, bangun!" Suaranya gemetar. Melihat monyet itu terluka, mata Seno basah. "Su, kumohon, hentikan ini." Suro terengah, napasnya memburu. "Berikan liontin itu." Seno menggenggam liontin erat. "Tidak, kau takkan pernah mengerti." Tiba-tiba, Togar berteriak, "Su, lihat di tanganmu." Suro menoleh. Di punggung tangannya muncul luka lebam kehitaman, seperti terbakar dari dalam. "Apa ini?" teriak Suro, panik. Bram berseru, "Itu kutukan. Kau tak bisa memaksa merebut liontin ini." Suro terhuyung. Matanya ketakutan. Pisau terjatuh dari tangannya. Ia menatap Seno, napasnya berat. Kau penyihir." Bram mengguncang kepalanya. "Bukan dia. Ini semua karena keserakahanmu sendiri, Su." Togar dan Leman menarik Suro. "Ayo kita pergi, Su. Ini sudah gila." Suro menolak, tapi tubuhnya semakin lemah. Akhirnya mereka meninggalkan Seno, Bram, dan monyet kecil yang masih terbaring lemah. Seno mengusap kepala monyet itu. Suaranya parau. "Nak, bangun, aku butuh kau." Monyet itu membuka mata perlahan. Tangannya lemah menyentuh liontin di dada Seno. Bram menahan air mata. "Dia tak apa-apa, Sen, dia hanya butuh istirahat." Seno memeluk monyet kecilnya. "Aku janji, Nak, apapun yang terjadi, aku takkan melepaskan liontin ini. Bukan untukku, tapi untuk kebaikan yang kau ajarkan padaku." Bram menepuk bahu Seno. "Kau sudah membuktikan, kekayaan sejati bukan di liontin, tapi di hatimu." Sore itu, mereka berjalan pulang. Seno membawa kotak besi tua dan monyet kecil yang lemah di pelukannya. Langkahnya berat, tapi di hatinya ada tekad baru, mempertahankan pusaka, melindungi sahabatnya, dan tetap memegang hati yang tulus meski dunia menertawakannya. Karena ia tahu, ujian terbesar bukan soal harta, tapi soal tetap setia pada kebaikan, meski semua orang menganggapnya gila. Langit Kedung Jati memerah di ufuk barat, cahaya senja menembus sela pepohonan, menciptakan semburat cahaya keemasan. Seno melangkah pelan menyusuri jalan kampung, menahan monyet kecil di gendongannya yang masih lemah. Di belakangnya, Bram menuntun langkah sambil membawa kotak besi tua dan gulungan wasiat leluhur. Meski napasnya berat, hati Seno terasa lebih lapang. Perjalanan mereka ke hutan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi, bukan hanya tentang liontin, tapi juga tentang kesetiaan, ketulusan, dan keberanian untuk melawan ketamakan. Sesampainya di bengkel reotnya, Seno menidurkan monyet kecil itu di atas dipan bambu. Ia duduk di sampingnya, mengelus kepala kecilnya yang penuh luka cakaran. "Nak,
Kau hebat sekali, bisik Seno. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Monyet kecil membuka mata perlahan, menatap Seno dengan sorot lemah, lalu menutupnya kembali, seolah mengerti setiap kata tuannya. Bram berdiri di dekat pintu, menatap penuh iba. Dia hanya butuh waktu, Sen. Monyet sekecil ini, tapi hatinya sebesar gunung. Seno menoleh, menahan air mata. Kalau dia tak ada, mungkin aku sudah menyerah sejak dulu, Mas. Malam itu, kampung Kedung Jati kembali tenang di permukaan. Tapi kabar penyerangan Suro dan kawan-kawannya sudah menyebar. Banyak warga mulai khawatir. Ada juga yang penasaran. Esok paginya, suara ketukan pintu bambu terdengar. Seno membuka pintu, mendapati Pak Dul berdiri bersama beberapa tetua kampung. Pagi, no. Sapa Pak Dul, suaranya pelan. Boleh kami masuk sebentar? Seno mengangguk. Tentu, Pak. Mereka duduk bersila di lantai tanah bengkel. Pak Dul menarik napas panjang. No, kami dengar kabar yang tak enak. Katanya kau diserang lagi. Apa benar? Seno mengangguk. Benar, Pak. Suro dan kawan-kawannya datang ke hutan, memaksa mengambil liontin ini. Ia menunjukkan liontin yang masih tergantung di dadanya. Dan katanya, monyet kecilmu melawan, tanya Pak Dul, setengah tak percaya. Benar, Pak, jawab Seno. Dia sudah seperti keluarga bagiku. Dia selalu melindungiku. Tetua kampung lain, Pak Rawi, menghela napas. Kami juga dengar katanya liontinmu membawa kutukan. Kau percaya itu? Seno menatap liontin, lalu menggeleng pelan. Saya tak tahu soal kutukan, Pak. Tapi saya percaya, selama saya tidak tamak, liontin ini tak akan membawa celaka. Pak Dul mengangguk pelan. Kau benar, Nomor. Yang bikin celaka itu bukan bendanya, tapi niat kita sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Warga kampung mulai berkumpul. Ada yang penasaran, ada juga yang ingin melihat liontin dan monyet kecil yang katanya sakti. Di antara kerumunan, muncul seseorang yang tak pernah Seno sangka akan datang. Suro. Tubuhnya terlihat kurus, wajahnya pucat, dan tangan kanannya masih tampak bekas lebam kehitaman. Ia melangkah dengan tertatih, dituntun Leman dan Togar. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Suro. Ia berhenti beberapa langkah di depan Seno, menunduk, suaranya serak. No, aku datang, untuk minta maaf. Seno tertegun. Warga pun terdiam, menunggu. Aku salah, lanjut Suro. Aku terlalu serakah. Aku pikir liontinmu bisa bikin aku kaya, tapi malah bawa celaka. Tangan ini, ia menunjukkan tangannya. Entah kenapa makin parah, seperti dibakar dari dalam. Air mata Suro menetes. Maafkan aku, No, aku sudah terlalu buta. Seno terdiam. Ingatannya terputar. Semua hinaan, kebencian, dan serangan Suro. Tapi ia juga ingat apa yang tertulis di wasiat leluhur. Yang setia menjaga, yang setia dijaga. Akhirnya Seno menghela napas, menahan isak. Aku maafkan, Su. Tapi ingat, ini semua karena tamak. Bukan salah liontin, bukan salah monyet kecilku, bukan juga salah kampung ini. Suro menangis. Lututnya goyah hingga jatuh bersimpuh. Togar dan Leman menunduk. Tak mampu berkata apa-apa. Pak Dul melangkah maju. Kau dengar sendiri, Suro. Kebaikan masih menyisakan tempatnya, meski kau banyak salah. Warga kampung saling berpandangan. Perlahan, bisik-bisik yang selama ini menggema mulai mereda. Beberapa hari kemudian, keadaan di kampung mulai berubah. Orang-orang tak lagi memanggil Seno gila. Mereka mulai datang ke bengkel lagi, walau masih ada rasa canggung. Anak-anak yang dulu takut, mulai datang kembali, tertawa melihat monyet kecil yang sudah mulai bisa berdiri dan meloncat pelan. Bahkan, beberapa orang membawa pisang, ketela, dan buah-buahan untuk monyet kecil itu. Untuk sahabat setia Seno, kata Bu Samiem sambil tersenyum. Bram, yang selalu mendampingi Seno, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kotanya. Sen,
Tugasku sudah selesai, katanya di suatu sore. Seno menoleh, matanya berkaca. Terima kasih, Mas Bram. Tanpamu, aku takkan tahu arti liontin ini. Bram tersenyum, menepuk bahu Seno. Kau yang sebenarnya luar biasa, Sen. Kau tak tergoda meski dihina, difitnah, bahkan diserang. Ia melirik monyet kecil yang duduk di pundak Seno. Jaga dia baik-baik, dan jaga hatimu, karena itu kekayaan terbesar yang kau punya. Hari demi hari berlalu. Seno kembali bekerja di bengkel. Ia tetap hidup sederhana, tidur di dipan bambu, makan nasi jagung dan sayur bening. Liontin kuno masih tergantung di dadanya, tapi ia tak pernah memamerkannya. Ia hanya percaya satu hal, liontin itu bukan untuk dipuja sebagai harta, melainkan pengingat untuk selalu menjaga niat baik. Dan monyet kecil itu, meski tubuhnya tak sekuat dulu, tetap setia mendampingi Seno. Mereka jadi simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan. Suatu sore, Seno duduk di depan bengkel, memandangi jalan kampung yang ramai. Anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara burung bersahut-sahutan. Monyet kecil itu duduk di pangkuannya, matanya berbinar. Seno mengelus kepalanya. Nak, lihat, kita masih di sini, bersama. Monyet itu menatap liontin di dada Seno, lalu menoleh ke tuannya, seolah berkata, karena kau tetap setia. Pak Dul datang, duduk di bangku bambu. No, aku dengar kabar, ada yang ingin beli liontinmu. Benar. Seno mengangguk. Benar, Pak. Katanya mau bayar mahal. Tapi saya tolak. Pak Dul tersenyum. Bagus. Nomor. Karena bukan soal uang, tapi soal apa yang kita jaga. Benar, Pak. Kata Seno, matanya menatap senja. Dan yang paling berharga bukan liontin, tapi dia, katanya sambil menepuk kepala monyet kecilnya. Dan cerita Seno menyebar. Pria miskin yang dulu dihina karena menolong monyet terluka, justru mendapat berkat yang tak pernah ia minta. Ketenangan hati, pengakuan, dan sahabat setia. Tahun berganti. Bengkel Seno masih berdiri, meski tetap sederhana. Tapi pelanggan datang silih berganti. Sebagian hanya tambal ban, sebagian lagi ingin melihat monyet penolong yang legendaris.